Penjilat. Semua kultivator independen sangat membenci biksu liar bernama Xing Fang. Dia benar-benar orang menyebalkan. Ketika mereka membuat jimat lainnya, dia bersembunyi di belakang dan berteriak tanpa berusaha, atau dia mempertaruhkan nyawanya untuk bergegas ke depan demi mendapatkan pujian. Ketika tiba saatnya untuk membagikan hadiah, dia hanya menolak untuk melakukan pekerjaannya jika dia mendapat terlalu sedikit, dan akan selalu menyeret orang lain untuk mengeluh kepada majikan. Pada saat ini, semua kultivator merasa bahwa akan sangat berbahaya jika mereka pergi berperang, tetapi dia menjadi bersemangat dan menjadi orang pertama yang melompat keluar dan mengangkat tangannya untuk mengatakan bahwa dia ingin pergi. Di mana yang lain akan menaruh wajah mereka saat itu. Sinansha melihat bahwa para kultivator yang tersebar di bawah tidak bersemangat, dan suaranya menjadi dingin jika kalian tidak berkontribusi saat seharusnya, kalian masih ingin mendapatkan beberapa keuntungan saat mencari keberuntungan. Mereka yang tidak bertarung hari ini akan meninggalkan gunung ini. Kali ini semua kultivator benar-benar terdiam. Semuanya sudah berakhir, mereka tidak bisa menolak untuk pergi. Setelah mereka saling memandang, kultivator Jin dan Mahayana tua itu berdiri dan berteriak dingin, rekan-rekan Taoisku, kekayaan dan kehormatan sedang dicari dalam bahaya. Karena kita ingin memanfaatkan tradisi Tao yang agung untuk melangkah ke langit biru, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Meskipun berbahaya untuk membasmi Ibel kali ini, itu juga merupakan berkah. Siapa yang tidak pernah mendengar bahwa meskipun spesies kuno itu menakutkan, ia juga penuh dengan harta karun dan tak ternilai harganya. Jika kita cukup beruntung untuk mendapatkan batu jimat alami di tubuh spesies kuno, apalagi kita dapat mengumpulkannya dan menukarnya dengan ordo giok putih, hanya kekuatan magis alami di dalamnya akan cukup bagi kita untuk menghasilkan banyak uang, bukan? Haha, ini adalah kesempatan yang bagus. Aku ingin mengikuti tuan muda keluarga lu keluar dari ibu kota untuk membasmi Ibel itu. Bagaimana menurutmu? Nama lelaki tua ini adalah Chen Laohe. Ia dianggap memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara semua kultivator biasa. Selain itu, ia sangat disegani dan sekarang menjadi pemimpin para kultivator biasa. Ia biasanya sangat bergengsi. Bahkan Sinansha bersikap sopan kepadanya. Kata-katanya dapat dipercaya di antara para kultivator biasa yang bersatu. Ketika ia mengatakan ini, semua kultivator segera menanggapi. Bahkan mereka yang tidak berniat mengambil tindakan harus mengalah. Bagaimanapun, para kultivator biasa memiliki kesepakatan untuk maju dan mundur bersama. Jika mereka tidak berdiri di pihak yang lain, skenario kasus terbaik adalah mereka akan dikucilkan dan bertarung dalam isolasi, dan skenario kasus terburuk bahkan akan dibasmi oleh mereka secara diam-diam. Ledakan. Semua pembudidaya independen bersama-sama terbang ke langit, dan sekumpulan besar hitam mengikuti di belakang orang-orang dari sekte Tao tertinggi. Ketika Lu Fengxian melihat pemandangan ini, dia mencibir dalam hatinya, bertukar pandang dengan Sinansha, dan terbang langsung ke kota timur. Liu Heju di kota timur awalnya adalah milik suku Tai Haolu. Karena Lu Fengxian memutuskan untuk keluar kota untuk membasmi Ibel, dia telah memberitahu kepala manajer Liu Heju. Ketika dia tiba di luar kota, dia menemukan sebuah perahu sihir hitam besar yang tampak seperti monster melayang di luar gerbang Sun Kota Barat. Bahkan Chen Laohe, yang dikenal sebagai pemimpin di antara para kultivator biasa, terkejut ketika dia melihat perahu sihir ini. Perahu sihir ini dibuat oleh Akademi Tiangong di Zhongyu. Panjangnya 100 kaki dan lebarnya 30 kaki. Perahu itu berisi sumber sihir yang telah disempurnakan oleh kultivator Naschen Sol selama 3 tahun, serta banyak larangan rune. Dikatakan bahwa ramuan emas disembunyikan di perahu sihir ini, dan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Naschen Sol dalam hitungan detik. Tentu saja, itu hanya tabrakan langsung. Siapa Naschen Sol yang cukup bodoh untuk melawan Fazumu? Sebuah perahu ajaib berharga 100.000 esensi spiritual, belum termasuk biaya perbaikan dan pemeliharaan selanjutnya, yang menunjukkan betapa mahalnya itu. Saat pasukan Tai Haolu dikirim, mereka mengeluarkan perahu ajaib yang begitu kuat, yang benar-benar mengejutkan semua pembudidaya independen. Keduanya merupakan ramuan emas, mengapa terdapat perbedaan yang begitu besar di antara keduanya? Ayo pergi. Lu Fengxian adalah orang pertama yang menaiki perahu Dharma, dan para kultivator biasa lainnya mengikutinya. Setelah mereka duduk di kabin, Lu Fengxian menjatuhkan sebuah dekret, dan perahu Dharma yang besar itu mulai bergemuruh. Petir dan energi spiritual berubah menjadi badai, mengirim perahu Dharma langsung ke langit yang jauh. Ketika perahu ajaib itu dinyalakan, dapat dilihat dari jauh bahwa ke arah kota barat dan bahkan di depan beberapa kota lainnya, ada perahu ajaib besar yang menjulang ke langit. Bahkan ada monster besar yang melintasi langit, membawa sekelompok biksu yang kuat, bergegas menuju ke arah jurang Ibel. Hitungan kasar menunjukkan bahwa ada 7 atau 8 kelompok orang yang keluar dari gua, semuanya kuat dan perkasa. Tampaknya banyak orang kuat telah berkumpul di Bai Yujing sekarang.
Meskipun perahu ajaib yang disiapkan oleh Lu Fengxian sangat besar, bagaimanapun juga itu adalah mahakarya Akademi Tiangong, dan itu sangat ajaib. Setelah diaktifkan, kecepatannya meningkat pesat, semakin cepat dan semakin cepat, hampir sebanding dengan seorang kultivator jiwa baru lahir biasa yang terbang di udara. Bai Yujing berjarak sekitar 30.000 mil dari jurang Ibel, dipisahkan oleh hamparan pegunungan dan lembah, tetapi perahu ajaib itu hanya menempuh perjalanan sekitar setengah jam sebelum semburan energi Ibel terlihat melesat ke langit dari tenggara. Diperkirakan bahwa ia telah bertemu dengan spesies kuno yang muncul dari jurang Ibel. Ada relik di sana, semuanya bersiaplah. Pada saat ini, Lu Fengxian telah berganti menjadi baju perang putih, memegang Fang Tianhuaji, berdiri di atas perahu Dharma. Sikapnya yang semula anggun telah berubah menjadi tatapan yang garang dan garang saat ini. Menghadapi energi Ibel yang mengerikan di depannya, dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, auranya menjadi semakin kuat. Dia berdiri diam dengan Fang Tianhuaji di tangannya, mengeluarkan jimat dari tas penyimpanan, dan menjentikkan jarinya ke udara. Tertawa, jimat itu berubah tertiup angin dan tiba-tiba berubah wujud menjadi seekor burung kuning muda. Ia sangat lincah dan berkicau 2 kali sebelum terbang maju. Dan Lu Fengxian berdiri diam-diam merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia mengerutkan kening dan berkata, jimat penjelajah itu hanya sempat melihat bahwa itu hanyalah sebuah relik yang tampak seperti buaya raksasa, panjangnya 100 kaki, dan melahap makhluk-makhluk di daerah pegunungan itu. Sebelum kita dapat melihat lebih dekat, itu terbakar sampai mati oleh energi Ibel yang muncul dari tubuh Ibel itu. Kelihatannya itu hanya relik biasa. Jangan khawatir, dengan kekuatan kita, tidak akan sulit untuk membasmi Ibel ini. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Fazu untuk terus bergerak maju. Semua pembudidaya biasa di kabin perahu ajaib memiliki ekspresi serius di wajah mereka dan mengeluarkan senjata ajaib mereka sendiri. Namun, pasukan yang awalnya milik Lu Fengxian memandang kelompok pembudidaya biasa itu dengan ekspresi dingin dan arogan. Nona muda, apakah Anda takut? Apakah Anda ingin saya membacakan sebuah bagian dari sutra? Fang Xing mendekati wanita berpakaian hijau itu lagi dan bertanya sambil tersenyum. Wanita berpakaian hijau itu juga tidak berdaya. Sudah larut malam, dan biksu liar ini datang untuk menggodanya lagi. Sebelum dia sempat berteriak, pemimpin kultivator bebas, Chen Laohe, merendahkan suaranya dan berteriak pada Fang Xing biksu liar, biasanya aku akan mengabaikanmu saat kau membuat masalah, tetapi sekarang kau menghadapi spesies kuno, dan kau dalam bahaya. Jika kau tidak hati-hati, kau akan kehilangan nyawamu. Jika kau berani membuat masalah lagi, aku akan menjadi orang pertama yang membasmimu. Nona King Er, datanglah ke sisiku, dan mari kita lawan musuh bersama-sama. Sambil berkata demikian, dia memandang ke arah wanita berpakaian hijau itu, dan petunjuknya sangat jelas, bahwa dia telah lama tertarik dengan sihir kuat berbasis emas milik wanita itu. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa ia hanya sedang memarahi biksu liar itu dan mencoba menjilat wanita berpakaian hijau itu, agar dapat membawanya ke perkemahannya dan memanfaatkan sihir emasnya. Akan tetapi, ia mengejutkan biksu liar itu dan melompat berdiri sambil mengumpat, guk-guk macam apa ini? Berani bersikap sombong di hadapan Sang Buddha. Kalau kau punya nyali, keluarkan senjata ajaibmu dan lawanlah Sang Buddha terlebih dahulu. Biksu, diamlah. Beraninya kau tidak menghormati tetua Chen. Seketika, beberapa antek Chen Laohe melompat keluar dari samping dan melotot ke arah Fang Xing. Sejujurnya, setelah periode waktu ini, semua orang menjadi lebih akrab satu sama lain dan kurang lebih mengembangkan rasa persahabatan, tetapi biksu liar ini telah menyinggung semakin banyak orang, dan hampir mencapai titik di mana semua orang menyerangnya. Aku menghormati telur ibumu. Apakah kau percaya bahwa aku akan mengajari kalian cucu-cucuku pelajaran bersama? Suara Fang Xing tiba-tiba meninggi, dan dia memandang sekelompok kultivator biasa yang mengelilingi Chen Laohe bagaikan ayam jago aduan. Anda, Chen Laohe dan gerombolannya langsung terdiam. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin mereka berani bertarung dengan biksu ini? Diam, di luar kabin, terdengar teriakan dingin. Seperti yang diduga, pelayan Lu Fengxian lah yang berbicara. Semua kultivator pengembara segera berhenti berbicara, merasa sangat sedih. Akan tetapi, sorot matanya saat menatap Fang Xing sudah dipenuhi dengan niat membasmi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Nona King Er, jangan pedulikan biksu liar ini. Saat kita bertempur nanti, kau dan aku akan bekerja sama denganmu. Dengan sihir berbasis bumi milikku, kita akan mampu mencapai hasil yang ajaib. Dan kau ada di sisiku, jadi aku akan melindungimu. Jika ada orang lain yang memprovokasimu, aku akan membasminya. Chen Laohe menahan napas, melotot ke arah Fang Xing, lalu berbicara kepada wanita berpakaian hijau itu. Tanpa diduga,
wanita berpakaian hijau itu hanya meliriknya dan berkata lembut, tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Kau tak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Chen Laohe jelas tidak menyangka bahwa dia akan menolaknya secara langsung, dan dia langsung marah. Selama kurun waktu ini, dia hampir merekrut semua kultivator independen di bawah komandonya, tetapi ada juga beberapa pembuat onar yang mengabaikannya. Tak perlu dikatakan, biksu liar itu hanya menyebalkan bagi semua orang. Tetapi wanita berbaju hijau ini juga menganggapnya serius, dan dia mengabaikannya beberapa kali ketika dia mengulurkan cabang zaitun kepadanya. Penolakan ini saja sudah membuatnya lebih membenci wanita berpakaian hijau itu daripada biksu liar itu. Tetapi pendeta liar itu tertawa ketika mendengar hal itu dan berkata, baiklah, nona muda, ikuti saja aku. Tanpa diduga, wanita berpakaian hijau itu hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Biksu liar itu segera kehilangan kesabarannya dan melotot marah ke arah Chen Laohe. Namun, Chen Laohe bingung. Orang lain menolakmu, mengapa kamu melotot padaku? Keluar dari kabin dan basmi ibel itu. Pada saat ini, perahu Dharma yang terbang itu tiba-tiba berhenti di kehampaan. Suara Master Nansha dari dunia luar telah terdengar, dan para kultivator tidak berani menunda. Mereka segera keluar dari perahu Dharma, melayang ke udara, melepaskan pikiran ilahi mereka, dan menyapu ke bawah. Namun, mereka melihat serangkaian gunung di bawah, dan di balik gunung-gunung itu ada dataran yang luas. Di dataran itu, ada sisa-sisa kota, seperti negara kota Fana, tetapi pada saat ini, semuanya telah terbakar habis. Di tengah kota, ada seekor buaya ibel besar yang meraung ke langit, dan energi ibel di sekitarnya semakin meningkat, seolah-olah itu nyata. Pada saat ini, ia bergoyang dan bergemuruh saat merangkak maju. Apakah ini peninggalan kuno? Suara seseorang bergetar, dan dia berbicara tanpa sadar kenapa auranya bahkan lebih mengerikan daripada tetua Yuanying dari sekte saya sebelumnya. Haha, kamu terkejut dengan apa yang kamu lihat. Ini hanya spesies purba biasa. Jika kamu melihat keluarga kerajaan, tidakkah kamu akan mengompol? Beberapa bawahan langsung Lu Fengxian mencibir, memicu tawa kecil. Titik lemah monster ini ada di bagian tengah belakang lehernya, di tengah garis merah. Kalian alihkan perhatiannya dan aku akan membasminya. Lu Fengxian menatapnya dengan dingin, membisikkan perintah, lalu memimpin jalan, mencondongkan tubuh ke depan dan bergegas turun. Setelah menerima perintahnya, para pelayan langsung, Si Nansha, dan bahkan Chen Laohe dan para kultivator independen lainnya juga terinspirasi saat ini dan bergegas langsung menuju monster kuno di bawah. Wanita berpakaian hijau itu menatap Lu Fengxian, menggigit bibirnya, dan hendak mengikutinya, tetapi tiba-tiba, sebuah tangan tiba-tiba meraih lengannya. Apa yang kamu lakukan? Wanita berpakaian hijau itu terkejut dan marah, lalu dia berteriak pada Fang Xing. Apakah kamu juga menginginkan batu rune seperti ini? Bisakah aku memberimu beberapa lusin? Fang Xing terkekeh dan mengedipkan mata pada wanita berpakaian hijau. Tidak perlu. Melihat wajah biksu liar yang tampak seperti ingin dipukuli, wanita berbaju hijau itu begitu marah hingga berteriak kasar dan hendak menarik tangannya kembali. Dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa biksu liar itu memiliki kemampuan untuk membantunya merebut batu jimat berharga itu. Dia hanya mengira biksu liar itu datang untuk menggodanya saat tidak ada yang memperhatikan. Jika dia tidak terburu-buru untuk melakukan urusannya sendiri, dia pasti ingin membasminya. Hei, jangan pergi. Dia tidak melepaskan diri, dan biksu liar itu memanfaatkan situasi tersebut dan memegang tangan halusnya, sambil berkata secara misterius, aku mengatakan ini kepadamu karena aku menganggapmu sebagai milikku sendiri. Aku katakan kepadamu, akan sial jika kau maju sekarang, mari kita bersembunyi di belakang dan menyaksikan kesenangannya dulu. Siapa yang bersama orang-orangmu sendiri? Wanita berpakaian hijau itu terdiam. Kaulah orang pertama yang melompat keluar sambil menangis dan membuat keributan untuk mengikutiku tadi, dan sekarang kaulah orang yang bermalas-malasan dan bersembunyi serta menolak untuk bekerja keras. Dari kuil mana biksu liar ini berasal, dan mengapa dia harus terlibat denganku? Penampilanku jelas telah berubah, dan sekarang aku terlihat sangat biasa saja. Dia cemas dan marah, dan ada sesuatu yang mendesak dalam pikirannya, jadi dia tidak ingin biksu itu mengganggu rencananya. Dia begitu marah sehingga dia mulai melantunkan mantra sihir. Cahaya keemasan berkumpul di sekelilingnya, dan aura pembasmi itu begitu menakutkan sehingga dia akan berubah menjadi pedang tajam dan menebas biksu itu sampai mati. Aku akan berhasil. Fang Xing melepaskan tangannya dan tanpa sadar membela diri. Wanita berpakaian hijau itu menggigit bibirnya, tetapi tidak benar-benar melawannya. Dia hanya berteriak dingin, jangan ganggu aku. Sambil berbicara, dia menukik ke bawah dan mengikuti area tempat Lu Fengxian berjalan di sebelah kanan depan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan jalang kecil ini? Fang Xing juga sedikit bingung,
tetapi dia samar-samar menyadari sesuatu, jadi dia mengambil keputusan dan mengikutinya dengan tenang. Pada saat ini, semua kultivator di bawah sudah mulai bertarung dengan monster kuno itu. Para kultivator tersebar di antara langit dan bumi ke segala arah, dan cahaya ramuan, sihir, dan senjata sihir semuanya diledakkan ke arah buaya aneh itu. Serangan itu sangat kuat, tetapi mengenai sisik hitam tebal buaya aneh itu dan tidak melukainya sama sekali. Baju besi aneh itu lebih kuat daripada cahaya spiritual jiwa yang baru lahir. Namun, hal itu malah membuat marah buaya buas itu, ia pun meraung ke arah langit dan seberkas api merah melesat ke angkasa. Set-set, kedua orang malang itu tidak dapat menghindar dan terkena kobaran api. Mereka berubah menjadi abu tanpa suara, dan jiwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Para biksu yang tersisa juga terkejut pada saat yang sama. Beberapa dari mereka dengan cepat menghindar ke samping, sementara yang lebih pintar terbang ke udara di atas. Meskipun spesies kuno itu menakutkan, Jurang Ibel adalah dunia yang rusak dengan hukum yang tidak lengkap. Mereka tumbuh di Jurang Ibel dan memiliki kelemahan besar, yaitu, spesies Ibel biasa tidak bisa terbang. Semua orang, perhatikan, selama berada di udara, jangan terlalu dekat dengannya. Kalian dapat menggunakan jimat atau mantra untuk menyerangnya dari jarak jauh. Perhatikan gerakan dan menghindar, dan jangan sampai terluka oleh kekuatan sihir bawaannya. Chen Laohe berpengetahuan luas dan berpengalaman, dan memang memberikan banyak nasihat kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, ia menyerang buaya aneh itu dari kejauhan. Seperti yang dia katakan, meskipun buaya aneh itu sangat kuat, memiliki kekuatan magis yang mengerikan, dan sisik hitamnya tidak dapat dihancurkan, ia tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Ia dikelilingi oleh para pembudidaya di udara dan meraung terus-menerus, tetapi ia hanya bisa berbaring di tanah dengan gelisah, menamparkan dengan cakar dan ekornya, menciptakan satu retakan mengerikan demi satu di tanah, tetapi ia tidak dapat menangkap sekelompok lalat yang terbang di udara. Buaya Ibel itu begitu marah sehingga berulang kali mengangkat kepalanya dan memuntahkan api merah yang mengerikan itu. Ia bahkan melompat langsung beberapa kali dan melompat tinggi ke langit untuk menangkap orang. Namun, kecuali beberapa orang yang kurang beruntung atau mereka yang tingkat kultivasinya terlalu rendah yang tidak dapat menghindar dan tertangkap olehnya, yang lain telah menemukan kelemahannya karena tidak dapat terbang dan melarikan diri jauh. Buaya Ibel ini marah dan geram, dan kesadaran spiritualnya tampaknya tidak rendah. Melihat pemandangan ini, ia perlahan-lahan ingin mundur, dan merangkak ke belakang dengan kepala gemetar. Para pembudidaya mencoba menghentikannya, tetapi tidak berhasil. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Senjata misterius kelas atas yang menghantamnya tampaknya tidak menimbulkan rasa sakit dan sama sekali tidak meninggalkan bekas. Bahkan jika pedang suci yang dapat memotong emas dan besi mengenainya, ia hanya dapat meninggalkan bekas putih pada sisiknya. Sisik hitamnya tidak dapat dihancurkan. Semua pembudidaya di depannya seperti lalat. Meskipun tidak dapat mengusir lalat-lalat ini, segerombolan lalat yang berdengung di sekitarnya hanya dapat membuat orang merasa jijik. Bagaimana mereka dapat menyakitinya dengan mudah? Sampai Lu Fengxian mengambil tindakan. Lu Fengxian, yang telah menekan awan, memegang Fang Tianhuaji di tangannya, tetapi tidak terburu-buru menyerang. Dia bersembunyi di balik awan kosong dan menyaksikan dengan dingin. Melihat buaya aneh ini teralihkan oleh gangguan dari pembudidaya biasa lainnya dan bergegas pergi dengan kepala tertunduk, matanya tidak lagi menatapnya, dia memfokuskan pandangannya dan tiba-tiba menukik ke bawah. Tubuhnya melesat begitu cepat sehingga bahkan embusan angin tercipta di sekelilingnya. Melihat dari jauh, dia melihat cahaya perak terang menembus langit dan bumi yang gelap di antara awan-awan ajaib dan melesat langsung ke arah punggung buaya monster itu. Mengaum. Pada saat ini, buaya Ibel yang tampaknya tidak menyadari apapun dan sedang menyerang ke depan, tiba-tiba mengangkat ekornya yang besar dan menakutkan dan mengayunkannya dengan ganas ke arah cahaya perak. Kekuatan ayunan ini begitu mengerikan sehingga bahkan menghancurkan kehampaan dan mengeluarkan petir hitam. Lu Fengxian bergegas maju dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat menghindari sapuan ekor buaya Ibel itu. Kakak, hati-hati. Michiko, hati-hati. Pada saat ini, para pelayan langsung Si Nansha dan Lu Fengxian berteriak gugup pada saat yang sama. Wanita berpakaian hijau yang diam-diam mengikuti Lu Fengxian dari kejauhan juga tercengang. Dia melihat ke depan dengan canggung dengan ekspresi gugup di wajahnya. Apakah orang ini akan dibasmi oleh ekor buaya Ibel? Bahkan Fang Xing pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini, ia pun mengangkat kedua tangannya, siap bertepuk tangan. Pada saat ini, LV Fengxian, yang telah bergegas ke belakang buaya Ibel dan tidak dapat menghindari serangan ekor Ibel, benar-benar meraung dan mengangkat lengan kirinya secara langsung, dan bergegas menuju ekor buaya yang berayun melintasi langit. Namun, dengan ledakan, ekor buaya, yang tidak kurang dari serangan kekuatan penuh Yuan Ying, langsung diblokir oleh lengan kirinya yang terangkat. Bahkan pada baju besi perak lengan kirinya,
Kekuatan ilahi terciprat keluar, secara langsung menghancurkan sisik yang terkena ekor buaya, dan darah berceceran di udara, berubah menjadi bunga darah. Mengaum, ekor buaya itu hampir putus dan jatuh lemas ke tanah. Buaya ibel itu merasakan sakit dan berbalik dengan penuh semangat, ingin menyemburkan api merah untuk melukai musuhnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Namun, Lu Fengxian mencibir, melangkah ke udara, dan tiba-tiba menyerbu ke depan. Ketika kepala buaya ibel itu baru saja berputar setengah, dia sudah menyerbu ke atas lehernya. Dia memutar Fang Tianhuaji di telapak tangannya, dan itu segera berubah menjadi aliran cahaya hitam yang berputar cepat, dan menusuk langsung ke tengah garis merah di bagian belakang leher buaya aneh itu. Itu terjadi begitu cepat sehingga buaya ibel itu hampir tidak memiliki ruang untuk menghindar dan ditusuk oleh tombak itu. Baju besi hitam yang tidak bisa dihancurkan itu seperti tahu dan tertusuk dalam oleh Fang Tianhuaji. Ledakan, ledakan, ledakan. Buaya aneh itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, dan keempat cakar serta ekornya berayun liar, mencambuk bumi dan membuat batu-batu beterbangan ke seluruh langit. Asap tebal mengepul ke langit lapis demi lapis, tetapi awan ajaib di langit berangsur-angsur menghilang pada saat ini, seolah-olah berubah menjadi gumpalan asap bening, melayang lurus menuju jurang ibel di barat daya. Asap dan debu di langit menggantikan awan ajaib di langit saat ini. Namun, asapnya selalu menghilang. Setelah beberapa saat, buaya aneh itu berhenti melawan dan asapnya perlahan-lahan turun ke tanah. Kemudian, sosok Lu Fengxian muncul, memegang Fang Tianhuaji, berdiri di punggung buaya monster itu, jubahnya berkibar di belakangnya. Dalam kehampaan di sekitarnya, apakah itu pelayan langsung Lu Fengxian, Master Nansha, atau kelompok kultivator independen, mereka semua tercengang. Bahkan Fang Xing dan wanita berpakaian hijau itu menatapnya dengan terkejut. Wah, kuat sekali orang menyebalkan ini. Dia tidak kalah dengan buaya aneh ini. Mata Fang Xing berkedip saat dia menatap lengan kiri Lu Feng, yang baru saja menerima pukulan dari ekor buaya monster itu tanpa kerusakan apapun, dan bahkan baju besinya masih halus dan berkilau. Dia sedikit terkejut. Kekuatannya yang sebenarnya jauh melampaui para kultivator lainnya, dan penglihatannya juga bagus. Dia jauh lebih menyadari kekuatan mengerikan Lu Fengxian daripada yang lain, dan sudah diam-diam menghitung dalam hatinya. Saya dianggap kuat secara fisik dan jarang memiliki lawan. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengannya? Daozi pemberani dan tak kenal takut, dan kekuatan gaibnya tak terkalahkan. Setelah suasana hening sejenak, para pelayan langsung Lu Fengxian tiba-tiba berlutut pada saat yang sama dan berteriak keras. Tuan Lu memiliki kekuatan ilahi yang tak terkalahkan, dan dia membasmi ibel jahat dengan seluruh kekuatannya. Kami mengucapkan selamat kepada Tuan Lu. Teringat oleh kelompok keturunan langsung itu, Chen Laohe dan para kultivator independen lainnya juga berlutut dengan tergesa-gesa dan berteriak keras. Dasar bodoh. Semua orang menyanjungnya, dan Fang Xing terdiam. Melihat Lu Fengxian dan kelompok pengikut langsungnya menatapnya, dia tidak ingin menunjukkan warna aslinya saat ini, jadi dia hanya bisa diam-diam menarik awan untuk menutupi separuh tubuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia sedang berlutut atau tidak. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya tanpa daya dan berteriak lemah tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Haha, jangan pernah sebut-sebut lagi tentang ide menjadi tak terkalahkan. Tidak ada yang namanya orang yang tak terkalahkan di dunia ini. Semua kultivator mengucapkan selamat kepadanya, tetapi Lu Fengxian hanya tersenyum tipis setelah mendengar itu. Dia melambaikan Fang Tianhuaji-nya dengan ringan, melangkah turun dari punggung buaya ibel itu, dan berkata dengan ringan, aku bisa membasmi ibel ini berkat pengekangan kalian semua, sesama penganut Tao. Itu bukan hasil kerjaku sendiri. Mari kita belah relik kuno ini dan lihat apakah ada batu jimat. Bahkan jika tidak ada, tubuh ibel ini tak ternilai harganya. Kalian dapat membaginya secara merata. Sangat murah hati. Setelah mendengar ini, semua kultivator menjadi sedikit bersemangat. Mereka menatap buaya ibel yang tergeletak di tanah dengan mata berbinar. Beberapa dari mereka, dipimpin oleh Chen Laohe, membungkuk kepada Lu Fengxian dan berteriak, terima kasih atas hadiahnya, Tuan Lu. Beraninya kami tidak melayani Anda dengan sepenuh hati. Lu Fengxian hanya tersenyum tipis, lalu melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan mereka untuk berdiri. Chen Laohe dan kelompoknya bergegas maju, mengeluarkan senjata tajam, membelah tubuh di sepanjang luka di punggung buaya ibel, dan menggali di sepanjang tulang belakang. Mereka menemukan kristal hitam seukuran kepalan tangan di lekukan tulang belakang ketiga kerangka tebal itu. Itu tampak seperti sepotong batu, tetapi jika Anda merasakannya dengan saksama, Anda dapat menemukan bahwa itu penuh dengan cahaya spiritual dan permukaannya ditutupi dengan pola padat, membentuk rune alami, yang misterius dan mengandung kekuatan ilahi. Batu talis, benar-benar ada batu jimat. Tiba-tiba, beberapa suara terkejut terdengar di antara kerumunan, dan semua orang maju untuk menonton.
Chen Laohe memegang batu jimat itu dengan tangan gemetar dan meletakkannya 10 kaki darinya. Kemudian dia dengan hati-hati menembakkan seberkas cahaya spiritual ke dalamnya. Cahaya spiritual itu menembus ke dalam batu, dan dalam sekejap, cahaya merah di sekitarnya menyilaukan, dan api merah menyala, yang persis sama dengan api merah yang baru saja dimuntahkan buaya ibel itu. Api itu panas dan membakar, melelehkan batu dan tanah, dan bahkan memiliki kekuatan untuk melukai Yuan Ying. Melihat kejadian itu semua pendeta yang ada di lapangan tercengang. Anda harus tahu bahwa bahkan dalam peninggalan zaman kuno, tidak setiap spesies peninggalan akan memiliki batu jimat alami semacam ini. Untuk spesies peninggalan biasa semacam ini, kemungkinannya sudah sangat tinggi bahwa 1 dari 3 atau 4 memiliki batu jimat. Dan ketika Taisang Dao mereka menyatukan kekuatan mereka untuk keluar dari ibu kota untuk membasmi ibel, mereka menemukan batu jimat semacam ini di tubuh buaya ibel pertama yang mereka basmi. Itu benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Batu-batu jimat seperti itu, belum lagi batu-batu itu sendiri memiliki rune ajaib, adalah satu-satunya bahan berharga untuk membuat perkakas dan tak ternilai harganya. Bai Yujing bahkan telah mengeluarkan dekrit, yang menyatakan bahwa jika seseorang dapat mengumpulkan 10 batu jimat, batu-batu itu dapat ditukar dengan tempat di Akademi Tao semua cendekiawan. Betapa berharganya benda ini. Chen Laohe mengambil batu jimat itu, dan meskipun dia sangat enggan menyerahkannya, dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada Lu Fengxian dengan kedua tangan. Semua kultivator menatap batu jimat itu dengan wajah penuh keserakahan. Mereka sangat gembira, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak mungkin batu itu jatuh ke tangan mereka. Tanpa diduga, Lu Fengxian melihat batu jimat itu, memandanginya selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum dingin, dan berkata kepada Chen Laohe Tuan Tua, saya mendengar dari Tuan bahwa Anda biasanya bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan dekrit jimat, dan Anda telah berusaha sebaik mungkin. Baru saja, Anda bekerja sama untuk membasmi buaya ibel, dan Anda juga memimpin jalan dan memberikan kontribusi besar. Saya, Lu Fengxian, selalu memberi penghargaan kepada mereka yang berdedikasi, jadi saya akan memberikan batu jimat ini kepada Anda. Ledakan. Semua petani di ladang tercengang dan hampir tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Terutama Chen Laohe, yang hampir terjatuh dan menatap Lu Fengxian dengan tatapan kosong. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ini benar, lalu dia bersujud, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tak terucapkan. Ini adalah batu rune. Kumpulkan 10 di antaranya dan Anda dapat menukarnya dengan token giok putih. Akan lebih baik jika Lu Fengxian hanya membiarkan mereka berbagi tubuh berharga dari buaya ibel, tetapi dia bahkan memberi mereka batu jimat. Ini terlalu murah hati, begitu murah hati sehingga para pembudidaya bahkan tidak dapat mempercayainya, dan mereka begitu gembira sehingga mereka hampir tidak dapat mengendalikan diri. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Kamu telah bekerja keras dan pantas mendapatkan hadiah yang besar ini. Lu Fengxian tersenyum tipis, dan mengangkatnya dengan lengan bajunya berkibar. Kemudian dia melirik ke arah para kultivator lain yang tersebar dan berkata dengan acuh tak acuh aku membasmi keturunan dunia prasejarah hanya untuk melenyapkan para ibel. Aku tidak peduli dengan keuntungannya. Jika kalian bersedia melakukan yang terbaik, kalian semua akan diberi hadiah. Saya akan mengikuti perintah Anda. Dipimpin oleh Chen Laohe, semua kultivator independen berlutut, dan suara mereka bergema di langit dan bumi. Hanya Fang Xing yang berdiri malas di samping, memegang Feng Chanding. Dia tersenyum, tetapi dalam hatinya dia mencibir orang menyebalkan ini benar-benar pandai memenangkan hati orang. Dia tampak sangat murah hati, tetapi sebenarnya, dialah yang menentukan kepada siapa batu jimat itu akan diberikan. Jika kamu tidak memiliki 10 batu jimat, kamu tidak dapat menukarnya dengan token giok putih. Batu-batu itu hanya bernilai sejumlah uang. Bagaimanapun, batu jimat itu sebenarnya masih ada di tangannya. Perahu ajaib itu bergemuruh maju, membawa buaya ibel itu ke kabin ajaib sebagai piala, lalu menatap roh jahat itu dari jauh dan terus bergerak maju. Pelayarannya lancar. Tidak lama kemudian, bayangan putih terlihat lagi di lembah yang dalam di depannya. Bayangan itu dengan cepat berenang melewati puncak gunung dan meluncur lurus ke depan. Ketika melihat lebih dekat, itu adalah ular piton putih bertanduk satu yang panjangnya lebih dari 100 kaki dan setebal pilar batu giok. Ia ditutupi sisik putih, memiliki 2 mata berdarah dan menakutkan, dan menggerakkan lidahnya. Ia melesat maju seperti kilat, seolah tertarik oleh bau darah buaya ibel itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanpa perintah dari Master Nansha, semua kultivator bergegas maju bersama-sama, menggunakan semua jenis jimat untuk melemparkannya secara sembarangan, dan semua orang bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Baru saja, Lu Fengxian memberikan batu jimat itu kepada Chen Laohe, yang telah memberikan kontribusi paling banyak, yang benar-benar merangsang pikiran semua kultivator. Kali ini semua orang ingin bersaing untuk mendapatkan pahala pertama, dan mereka juga menemukan bahwa meskipun relik kuno itu menakutkan,
mereka tidak memiliki kekuatan untuk terbang di udara, dan tampaknya tidak seseram yang mereka bayangkan. Pokoknya, serang saja sekuat tenaga, alihkan perhatiannya, lalu biarkan Lu Fengxian menunggu kesempatan untuk membasminya. Risikonya rendah dan keuntungannya tinggi. Siapa yang tidak ingin menjadi yang pertama mendapatkan hal baik seperti itu? Melihat wanita berpakaian hijau itu hendak menggigit bibirnya dan menyerbu ke depan, Fang Xing menjadi cemas dan mencengkeramnya dari samping, menariknya kembali. Ia begitu takut hingga keringat dingin mengucur di dahinya, dan ia bergumam, dasar idiot. Wanita berpakaian hijau itu marah dan berteriak, jangan ganggu aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Xing sudah mencengkeram lengannya dan berlari sambil berteriak, tidakkah kamu lihat dia punya sayap? Wanita berpakaian hijau itu tertegun sejenak, menoleh dan melihat, matanya langsung terbelalak. Namun, setelah ular piton putih bertanduk satu itu berenang di atas puncak gunung, ia melihat segerombolan lalat terbang di depannya dan melemparkan berbagai macam jimat ke sekitarnya. Sedikit rasa dingin langsung terpancar di mata merahnya, dan tiba-tiba ia menghantamkan ekornya ke puncak gunung dan melompat langsung ke udara. Pada saat yang sama, dua selaput transparan di punggungnya terkoyak, dan dua sayap selaput besar terentang di udara. Mereka mengepak di tanah, dan langit serta bumi menjadi kacau. Ia benar-benar bergegas menuju para pembudidaya yang berkeliaran di udara dan menelan 4 atau 5 dari mereka dalam satu tegukan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Ia memiliki sayap daging, ia adalah raja di antara peninggalan kuno. Tidak, dia bukan seorang raja, tapi dia memiliki darah seorang raja, tapi kita tidak bisa mengalahkannya. Semua praktisi tercengang, dan tak lama kemudian seseorang mulai berteriak. Baru pada saat itulah saya menemukan bahwa ular putih itu memiliki sepasang sayap berselaput. Saat tidak terbang, sayap itu melekat erat pada tubuhnya dan hampir menyatu dengan tubuhnya. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Namun, sayap berselaput itu terlalu tipis dan terlalu rapuh dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, sehingga ia tidak dapat terbang dalam waktu lama. Namun, dengan ketinggian puncak gunung dan kekuatan lompatannya, cukup untuk menggunakan sayap ini untuk terbang di udara dalam waktu singkat. Hal ini membuat kelompok kultivator pengembara itu ketakutan sehingga mereka berlari kembali sambil menangis, tetapi kekuatan makhluk purba itu begitu menakutkan sehingga mereka dengan bodohnya berlari di depannya dan dilingkari oleh ular piton putih bertanduk satu di udara. Medan gaya aneh telah menggulung sebagian besar dari mereka di tengah, dan kemudian tubuh ular itu berputar-putar di udara, seolah-olah ingin menggulung mereka semua dan menikmatinya perlahan-lahan. Makhluk jahat, biarkan dia pergi. Untungnya, Lu Fengxian tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak mengambil tindakan saat ini. Bagaimanapun, kelompok orang ini masih berguna. Dia meraung keras dan muncul di udara. Para pelayan langsungnya dan Master Nansha mengikutinya dari dekat. Setelah melesat di udara beberapa kali, dia bergegas ke depan ular putih itu. Dia menebas dengan kuat dengan Fang Tianhuajinya, dan seberkas cahaya ilahi menebas lurus ke arah pinggang dan perut ular putih itu. Kekuatannya begitu kuat sehingga kekosongan di sepanjang jalan terus hancur. Ses! Ular piton putih bertanduk satu itu tahu bahwa ia kuat, dan tatapan dingin muncul di matanya yang merah. Ia mengibaskan ekornya dan menyerang langsung ke arah Fang Tianhuaji milik Lu Fengxian seperti tombak besi. Baru pada saat itulah orang-orang menemukan bahwa ular piton putih bertanduk satu, yang seluruh tubuhnya seperti batu giok putih, memiliki ujung ekor hitam pekat. Ia mengeluarkan cahaya hitam saat melesat di udara, seperti tombak yang menakutkan, lincah dan kejam, dan menusuk dengan suara wosh. Ledakan. Terdengar suara keras di udara, dan Fang Tianhuaji bertabrakan dengan ekor ular itu, menyebabkan ledakan kekuatan yang dahsyat. Di bawah kekuatan yang besar ini, Lu Fengxian mendengus dingin, dan tidak mundur. Ujung ekor ular piton putih bertanduk satu itu terbang keluar, dan darah mengalir keluar. Ular ini juga sangat kuat, dan ia benar-benar melepaskan para kultivator yang terjerat olehnya dalam sekejap dan berenang menjauh ke langit. Meskipun tubuhnya sangat besar, ia secepat kilat saat berenang di udara dengan sayap membrannya mengepak. Ia berlari dengan kecepatan penuh, lebih dari 3 kali lebih cepat dari Lu Fengxian. Lu Fengxian mengejarnya sejauh beberapa ratus kaki, tetapi hanya bisa melihat bayangannya. Tanpa daya, ia hanya bisa berhenti dan menyerah untuk mengejarnya. Setelah beberapa saat, bayangan putih itu menghilang di awan ajaib yang luas. Ibel ini bersayap, jadi pastilah ia berdarah bangsawan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ia memiliki batu rune di dalam tubuhnya. Bahkan mungkin kualitasnya bagus. 1 batu rune setara dengan 3 batu rune biasa. Sayang sekali, ia memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan dapat bergerak di udara. Aku tidak ahli dalam kecepatan yang sangat tinggi dan tidak dapat mengejarnya. Lu Fengxian mengerutkan kening erat,
tampak agak tidak rela membiarkan ular piton putih bertanduk satu itu lolos, namun dia sangat tidak berdaya. Tidak jauh darinya, Fang Xing sedang memperhatikan bayangan putih itu menjauh, dan cukup bersemangat. Ia berpikir dalam hati bahwa jika ia menyusul, ia mungkin dapat membasmi ular piton putih bertanduk satu itu. Namun, ketika ia berpikir tentang betapa kerasnya ia berhasil menyelinap masuk, ia tidak ingin terbongkar begitu saja. Tidak peduli apapun, batu jimat yang diperoleh Sekte Tao tertinggi dianggap milik mereka oleh para kultivator yang tersebar, dan Lu Fengxian mengira itu miliknya. Namun menurut pendapat Fang Xing, itu semua milikku. Ular putih itu melarikan diri, dan Lu Fengxian tidak punya pilihan selain kembali ke perahu ajaib lagi. Pada saat ini, kelompok kultivator biasa yang lolos dari kematian juga menjadi patuh. Mereka masih dalam keadaan syok. Setelah mengalami banyak korban, mereka menyadari bahwa tidak mudah untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Kegembiraan yang baru saja muncul telah sedikit mereda. Namun, mata wanita berpakaian hijau itu tidak lagi jijik saat dia melihat Fang Xing. Dia tahu bahwa dia telah bersikap sedikit gegabah tadi. Berkat biksu inilah dia telah membantunya menghindari bencana. Meskipun dia masih tidak terlihat senang, dia mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sopan. Perahu Dharma bergerak maju lagi, tetapi pada titik ini ia tidak lagi berani mencapai kecepatan maksimum dan hanya bisa bergerak maju secara perlahan. Namun, yang tidak mereka duga adalah meskipun mereka tertekan karena tidak dapat membasmi ular piton putih bertanduk satu, masalah itu belum berakhir. Setelah beberapa saat, ketika perahu ajaib mereka perlahan-lahan melewati sebuah gunung, tiba-tiba, cahaya ajaib berwarna merah menyala dan mengenai haluan perahu ajaib. Meskipun formasi pertahanan yang melindungi perahu ajaib itu segera diaktifkan, ia masih terhuyung-huyung oleh kekuatan yang mengerikan itu, dan formasi pertahanan itu hampir runtuh. Lu Fengxian dan yang lainnya melompat keluar dari perahu dengan ngeri, tetapi mereka hanya melihat bayangan putih di balik gunung itu berbalik, mendesis beberapa kali seolah-olah memprovokasi, dan kemudian dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Keturunan ini memiliki darah bangsawan. Sungguh luar biasa, bahkan dia tahu bagaimana cara menyimpan dendam. Semua pembudidaya tercengang, dengan kepanikan di mata mereka. Tidak peduli siapa yang menjadi sasaran hal seperti itu, mereka akan merasa tidak nyaman. Namun, Lu Fengxian menyipitkan matanya dengan dingin, tidak mengatakan apapun, dan memerintahkan Fazu untuk maju lagi. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah jam, ular piton putih bercula satu itu muncul lagi, berguling ke atas gunung, dan langsung menabrak perahu Dharma. Untungnya, Lu Fengxian sudah siap. Ia terbang keluar dari perahu dan menghancurkan gunung dengan tombak, sehingga perahu itu tidak hancur menjadi debu oleh gunung. Akan tetapi, ketika ia hendak mengejar ular piton putih bertanduk satu itu, ular itu sudah kabur lagi. Ular itu terlalu cepat dan mampu menahan energi ibelnya, sehingga sulit dideteksi. Ular itu datang dan pergi tiba-tiba, berubah dari mangsa menjadi pemburu. Kakak, kalau memang tidak berhasil, kita hanya bisa mundur sementara waktu. Setelah diganggu olehnya beberapa kali berturut-turut, Lu Fengxian dan teman-temannya sudah muak harus berjaga-jaga terhadap ular piton putih bertanduk satu ini, apalagi membasmi makhluk purba lainnya. Xinansha memasang ekspresi serius di wajahnya, mengetahui bahwa meskipun ular piton putih itu tidak berhasil dalam serangan diam-diam, sebenarnya itu sangat berbahaya. Begitu berhasil, sebagian besar teman mereka akan langsung terbasmi atau terluka. Oleh karena itu, ia harus menasihati Lu Fengxian untuk mundur terlebih dahulu. Apakah kau ingin aku dikenal sebagai seseorang yang diusir oleh seekor binatang buas? Lu Fengxian menggertakkan giginya dan berkata, matanya dingin dan penuh kebencian, dia bahkan menatap Xinansha dengan sedikit permusuhan. Xinansha tidak berdaya, dia tentu tahu bahwa Lu Fengxian tidak ingin memiliki reputasi seperti itu. Meskipun dia telah membasmi relik dan dapat dianggap telah menyelesaikan misinya, dia bangga menjadi penerus garis keturunan Tao Taisang dan keturunan abadi sejati suku Tai Haolu. Bagaimana dia bisa rela dipaksa kembali ke Bai Yujing oleh relik zaman kuno? Tuan Lu, Chen Laohe ingin bertemu dengan Anda. Kami punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Namun, saat dia sedang khawatir, seseorang di kabin utama meminta untuk menemuinya. Chen Laohe datang dengan senyum di wajahnya dan memberi hormat kepada Lu Fengxian. Ceritakan padaku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Laohe, Lu Fengxian tampak muram dan berbicara dengan suara dingin. Dia yang biasanya anggun dan anggun, tampaknya telah kehilangan sebagian ketenangannya saat ini. Tampaknya dia sangat marah pada ular piton putih bercula satu itu. Chen Laohe juga menggerutu dalam hatinya ketika melihat ini, tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lu, relik kuno itu menyimpan dendam dan terus datang untuk mengganggu kita. Meskipun aku tidak takut padanya, aku membencinya. Aku punya rencana untuk mengalahkan binatang buas ini. Setelah dia mengatakan ini,
Lu Fengxian dan Si Nansha keduanya menatapnya dengan mata muram dan tetap diam. Chen Laohe tertawa dan berkata, menurutku, meskipun relik kuno itu mengerikan, Tuan Lu sangat kuat sehingga mudah untuk membasminya. Hanya saja, ia datang dengan cepat dan melarikan diri dengan cepat, jadi sulit untuk ditangkap. Namun, sekarang ia memiliki dendam dan bertekad untuk mengganggu kita, mengapa tidak memanfaatkannya dan memasang perangkap untuknya? Haha, kita punya banyak orang. Jika kita menemukan medan yang cocok, membuat formasi besar, memancingnya masuk, menjebaknya, dan mencegahnya melarikan diri, maka Tuan Lu, Anda dapat mengambil tindakan. Ular putih itu licik dan mencurigakan, dan kecepatannya lebih cepat dari kilat. Bagaimana bisa dia ditipu dengan mudah? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Laohe, Lu Fengxian mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Strategi yang disebutkan Chen Laohe bukanlah hal baru. Itu hanya penyergapan biasa. Dia langsung mengerti begitu mendengarnya. Namun, ketika dia memikirkan tingkat keberhasilan rencana ini, Lu Fengxian masih menatap Chen Laohe tanpa ekspresi. Itu bukan hal yang mustahil. Master Nansha seemed to be thinking about something, and at this time he interrupted. Although the White Snake is spiritual, it is not a real royal family after all, and its wisdom is limited. Even if it is a little cunning, it is difficult to see through our careful arrangements. According to this plan, if we split our troops into two groups, one group quietly gets off the boat, and the other group drives the Dharma boat and goes straight back to Baiyujing, this beast will definitely think that we are overwhelmed and return to the capital. After relaxing its vigilance, we can find people as by to lure it to kill. It is not difficult to ambush it. Of course, we need to pay attention to a few details. I suggest that you, the head teacher, stand on the Dharma boat and let it see you return to the city with its own eyes. The only person it fears is you. As long as you leave, it will definitely relax its vigilance. If we select 64 people to set up a large formation, we can at least trap it for an incensestic of time. Within this incensestic of time, as long as you, senior brother, back in time, it will be dead. Lu Fengxian menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan cukup tergoda, terutama karena tidak ada solusi bagus lainnya saat ini. Setelah beberapa saat, dia berkonsentrasi dan bertanya, rencana ini sederhana, tetapi umpannya sulit. Apakah Anda punya kandidat yang cocok? Chen Laohe menunggu kalimat ini, dan buru-buru berkata orang yang menjadi umpan tidak boleh memiliki tingkat kultivasi yang terlalu rendah, jika tidak, ia akan ditelan dalam satu pertemuan. Kedua, ia harus pintar dan berani, dan pandai melarikan diri untuk mengambil tugas penting ini. Aku tahu kandidat yang bagus. Setelah itu, dia membisikkan sebuah nama, ekspresinya tulus, namun sedikit menyeramkan. Biksu Xingfang adalah yang paling cocok. Lu Fengxian dan Si Nansha terlalu malas untuk memperhatikan pikiran kecilnya, tetapi malah serius memikirkan kelayakan masalah ini. Chen Laohe tersenyum dan berkata, saya tidak bisa menilai tingkat kultivasi biksu itu, tetapi dia setidaknya berada di tahap akhir jindan. Dia juga sangat berani dan menyebalkan. Ditambah lagi, kecepatannya. Guru, Anda biasanya menuntun kami untuk mendapatkan jimat itu, jadi Anda seharusnya menyadarinya. Setiap kali kami menghadapi bahaya atau mencoba mendapatkan keuntungan, biksu ini akan melarikan diri atau mengambil keuntungan. Dia secepat kilat. Lu Fengxian juga sedikit penasaran dan melihat ke arah Si Nansha. Si Nansha tersenyum pahit dan berkata, itu benar. 5 hari yang lalu, aku membawa mereka ke Gunung Futuo untuk mencari obat yang berharga. Banyak orang melihat obat yang berharga itu dari jauh. Aku lebih dekat, tetapi biksu itu lewat begitu saja. Sebelum aku sempat bereaksi, dia sudah memegang obat yang berharga itu dan tertawa. Butuh banyak usaha bagiku untuk mendapatkannya kembali. Jika memang ada calon seperti itu, maka kami akan mengikuti rencana ini. Lu Fengxian membuat keputusan secara langsung dan berkata dengan dingin. Meskipun dia masih membutuhkan bantuan dari kelompok kultivator pengembara ini, dia tentu tidak akan keberatan dengan kematian 1 atau 2 dari mereka jika mereka bisa membantunya membasmi ular putih itu. Baiklah, biar aku saja. Chen Laohe merasa lega dan segera setuju, lalu pergi ke kabin di belakang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apa, biar aku pancing ular putih itu ke sini. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh di dalam perahu Dharma. Fang Xing menunjuk hidungnya dan menatap Chen Guhe, yang sedang mencibir di depannya, dengan heran. Dia terkejut dan marah, dan dia ingin menangkap orang menyebalkan tua ini dan menghajarnya. Haha, kita semua adalah orang-orang yang telah melayani Guru Lu. Ketika saatnya untuk berkontribusi, bagaimana kita bisa mundur? Biksu, ketika kami bersamamu di hari kerja, kamu mencuri pujian, malas dan licik, dan egois.
Kita tidak akan membicarakan hal-hal ini. Aku telah membahas rencana ini dengan guru Lu dan guru yang lebih tua, dan tidak ada yang lebih cocok daripada kamu. Kamu harus berhenti berbicara omong kosong dan menangani masalah ini. Jika kamu berhasil memimpin ular putih ke dalam lingkaran penyergapan, guru Lu pasti akan mengingat jasamu dan memberimu hadiah dengan murah hati. Chen Laohe mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi muram dan serius, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya. Ungkapan itu seakan berkata kalau selamat akan dapat pahala berlimpah, tapi kalau mati tidak dapat pahala sekalipun. Tetapi sebenarnya, ide yang tidak dapat dia ucapkan dengan lantang adalah, jika Fang Xing benar-benar memancing ular putih itu, siapa yang akan punya waktu untuk menghadapi biksu itu dengan terburu-buru? Tentu saja, dia terjebak dalam formasi dan dibiarkan dimakan oleh ular putih itu. Bagaimanapun, baginya, selama dia berhasil membantu Lu Fengxian menjebak ular putih itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Siapa yang akan peduli dengan hidup atau mati biksu ini? Hehehe, kamu yakin ingin aku memancing ular putih itu ke sini? Fang Xing merasakan hawa membasmi muncul di hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum tipis. Apakah kamu tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Chen? Tentu saja kau harus pergi. Kau lari sangat cepat saat mencoba mengambil pujian. Ini adalah hal yang hebat, dan ini milikmu. Haha, pendeta pencuri, kalau kau tidak mau pergi, apa kau ingin kami yang pergi? Sebelum Chen Laohe sempat menjawab, para antek yang berkumpul di sekitarnya mulai berbicara dengan dingin. Harus dikatakan bahwa popularitas Fang Xing di antara kelompok orang ini sebenarnya tidak begitu bagus. Biasanya, para kultivator tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi tidak normal bagi mereka untuk tidak menambah penghinaan atas luka sekarang. Tepat saat semua pembudidaya menambah hinaan atas luka, wanita berpakaian hijau itu angkat bicara, mengerutkan kening dan berkata, terlalu berbahaya. Seberapa ganas ular putih bertanduk satu itu? Bahkan jika Anda benar-benar harus menemukan seseorang untuk dijadikan umpan, Anda harus mengundi dengan adil dan mengirim lebih banyak orang sehingga Anda dapat memiliki seorang pembantu. Anda hanya perlu memaksanya melakukan tugas mengirimnya untuk mati. Apa bedanya dengan membiarkannya mati? Setelah mendengar ini, semua pembudidaya terdiam cukup lama, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Kami memang akan mengirimnya ke kematian, dan kita semua tahu itu. Tidak baik bagimu untuk mengatakan itu, kan? Haha, peri King Er benar. Dalam keheningan, Chen Laohe tiba-tiba tertawa dan berkata, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami? Kata-kata wanita berpakaian hijau itu menarik tatapan dingin Chen Laohe. Dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu melakukan undian. Untuk menjadi umpan, Anda harus memiliki seseorang seperti Master Xing Fang yang memiliki kultivasi luar biasa dan kecepatan yang luar biasa. Yang lain akan mati begitu saja. Mereka tidak hanya akan kehilangan nyawa mereka sendiri, tetapi yang terpenting adalah mereka akan menunda masalah penting Tuan Lu. Tetapi Anda mengatakan bahwa kita harus memiliki seorang pembantu untuk pergi bersama kita. Itu masuk akal. Saya melihat bahwa peri King Er sangat ahli dalam sihir emas dan memiliki kekuatan yang baik. Sangat tepat bagi Anda untuk membantu master ini. Anda, wanita berpakaian hijau itu langsung menjadi sangat marah. Dia telah membalas budi kepada biksu itu karena biksu itu pernah menyelamatkannya, dan telah mengucapkan kata-kata yang baik untuknya ketika biksu itu dianiaya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Laohe akan memanfaatkan situasi itu dan menyeretnya ke dalamnya juga. Menurutku Nona King Er sangat cocok. Apakah Anda punya pendapat lain? Chen Laohe tidak menatapnya, tetapi menoleh ke arah kultivator lain dan bertanya sambil tersenyum. Kurasa itu pantas. Dua-duanya saja sudah cukup. Haha, bagaimanapun, Master Xing Fang sudah lama berniat untuk mengubah peri King Er. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Tuan Chen sangat pintar, mari kita ikuti rencananya. Kelompok petani biasa tidak berani mengatakan sepatah kata pun, takut kalau mereka akan terlibat juga, jadi mereka buru-buru memaku sudut-sudut batu bata dan paku. Tatapan mata Chen Laohe bahkan lebih menyeramkan, dan dia merasa agak bangga. Wanita berbaju hijau ini telah menolak undangannya di depan umum, dan dia sudah tidak senang karenanya. Dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk melibatkannya juga. Dengan cara ini, prestisenya di hati para kultivator lainnya pasti akan meningkat. Dia telah menyelesaikan jebakan ini untuk Lu Fengxian, dan statusnya di hati Lu Fengxian secara alami juga akan meningkat. Baginya, membasmi dua burung dengan satu batu adalah hal yang baik. Kakek senior, aku selalu menghormati usiamu, tetapi sekarang kau malah ingin menipuku. Wanita berpakaian hijau itu biasanya terlihat rendah hati, bahkan sedikit membosankan, tetapi dia bukan orang bodoh. Pada saat ini, dia melihat niat Chen Laohe, mengerutkan kening, dan menunjukkan sedikit kedinginan. Ada cahaya keemasan samar yang melayang di sekelilingnya,
seolah-olah dia akan mengambil tindakan. Peri King Er, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Aku dengan baik hati memintamu untuk melakukan pelayanan yang baik untuk Tuan Lu dan mendapatkan hadiah, tetapi kamu malah mengatakan bahwa aku sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Chen Laohe diam-diam berjaga, namun tidak mundur selangkah pun. Meskipun dia tahu bahwa sihir emas wanita berpakaian hijau itu sangat kuat, dia hanya berada di tahap tengah inti emas, sementara dia berada di tahap inti emas agung. Penindasan alam mereka ada di sana, dan dia tidak percaya bahwa gadis ini benar-benar dapat menyakitinya. Apakah kau pikir aku tidak bisa membasmimu hanya karena kau memiliki kultivasi Mahayana inti emas? Wanita berpakaian hijau itu jelas juga sangat marah. Cahaya keemasan yang melayang di sekelilingnya tiba-tiba melonjak dalam energi pada saat ini. Chen Laohe juga seorang veteran tua yang telah berkecimpung di dunia kultivasi selama bertahun-tahun. Dia tiba-tiba merasa takut dan secara tidak sadar ingin melarikan diri. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dingin dari pintu palka. Beraninya kau membuat masalah di sini, apa kau tidak mau mati? Namun, dua pria berjubah hitam masuk dari pintu kabin. Ada segel 5 elemen yang disulam di sudut jubah mereka. Mereka adalah pelayan langsung Lu Fengxian. Keduanya berada di tahap akhir Jindan. Meskipun kultivasi mereka lebih rendah dari Chen Laohe, aura mereka jauh lebih kuat darinya. Begitu mereka memasuki kabin, mereka menatap wanita berbaju hijau itu dengan wajah buruk. Salah satu dari mereka telah meletakkan tangannya di gagang pedang kuno di pinggangnya. Wanita berpakaian hijau itu tidak menjawab, tetapi menoleh dan menatap mereka dengan dingin. Momentumnya tidak menurun sama sekali, tetapi malah meningkat. Pengadilan kematian. Kedua pria itu sedikit terkejut, tetapi segera menjadi marah dan siap membasmi seseorang. Mereka telah menerima petunjuk dari Lu Fengxian dan datang ke sini untuk memaksa umpan mematuhi perintah. Jika wanita berbaju hijau itu menolak, dia tentu saja akan dieksekusi tanpa ampun. Namun pada saat ini, biksu liar yang tadinya menonton dengan senyum di wajahnya tiba-tiba melangkah maju dan meraih tangan halus wanita berbaju hijau itu. Sebuah kekuatan spiritual diam-diam menekannya, dan cahaya keemasan di sekitar wanita itu langsung menghilang. Wanita berbaju hijau itu juga terkejut. Dia sudah mengembangkan niat membasmi, atau niat membasmi, dan waspada terhadap semua orang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa biksu itu akan mengambil tindakan. Ya ampun, nggak apa-apa, itu cuma umpan, aku berhasil. Fang Xing menatap kedua pelayan berjubah hitam itu sambil tersenyum dan berkata, tetapi jika tugasnya selesai, hadiahnya tidak boleh dikurangi. Kedua pelayan itu terkejut sejenak, lalu menahan niat membasmi mereka dan berkata dengan dingin, kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik, apakah kalian masih takut tidak mendapat imbalan? Fang Xing terkekeh dan menunjuk Chen Laohe sambil berkata, aku ingin batu jimatnya. Chen Laohe terkejut, lalu mundur setengah langkah, dan berkata tanpa sadar beraninya kau. Jika kau melayani dengan sepenuh hati, kau tidak perlu khawatir kekurangan batu jimat. Aku juga bisa memberimu batu jimat setelah aku membasmi ular piton putih bertanduk satu ini. Pada saat ini, sosok Lu Fengxian yang tinggi muncul di pintu kabin, menatap Fang Xing di kabin dengan ekspresi tenang. Begitu dia muncul, semua kultivator di kabin segera minggir, membentuk ruang yang besar. Chen Laohe juga mundur ke samping, berkeringat deras, tetapi diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu gugup. Biksu ini digunakan sebagai umpan, yang berarti dia ditakdirkan untuk mati. Apa yang akan terjadi jika dia berjanji untuk memberinya batu jimat? Baiklah, aku mau semua rune ini. Fang Xing menjawab sambil tersenyum, lalu menjabat tangan wanita berpakaian hijau itu dan bersiap meninggalkan kabin. Wanita berpakaian hijau itu ceroboh dalam satu gerakan dan kultivasinya ditekan olehnya. Dia seperti boneka dan tidak bisa melawan sama sekali. Perjalanan ini berbahaya. Aku akan memberimu jimat ajaib yang bisa menyelamatkan hidupmu. Lu Fengxian berbicara dengan ringan, dan dua jimat terbang keluar dari lengan bajunya dan menempel di punggung Fang Xing dan wanita berbaju hijau. Jimat itu mengandung kekuatan ilahi, dan begitu menyentuh tubuh mereka, mereka segera berakar dan berubah menjadi dua merek. Haha, terima kasih banyak. Ekspresi Fang Xing tetap tidak berubah, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli, dan dia menarik wanita berpakaian hijau itu keluar dari gudang. Di luar gudang, Si Nansha telah menunggu lama. Ketika dia melihatnya keluar, dia memberitahu rencana yang telah dia susun sebelumnya. Setelah dia menuliskannya, dia mengirim mereka berdua keluar dari perahu ajaib dan mendarat menuju pegunungan luas di luar. Orang-orang lain di perahu ajaib juga dengan cepat mengerahkan pasukan mereka dan bertindak sesuai dengan rencananya. Lepaskan aku segera, atau aku akan membasmimu. Setelah meninggalkan perahu ajaib dan melihat monster besar itu berangsur-angsur menjauh, Fang Xing melonggarkan penekanan kekuatan spiritualnya. Meskipun wanita berpakaian hijau itu belum dapat menggunakan kekuatan spiritualnya,
dia sudah dapat berbicara, dan dia langsung berteriak pada Fang Xing. Siapa yang bisa kau basmi dengan penampilanmu yang seperti beruang? Fang Xing, yang merasakan bahwa kesadaran ilahi di perahu Dharma yang diam-diam memantau tindakan mereka telah ditarik, merasa lega. Tiba-tiba, wajahnya dipenuhi amarah, dan dia dengan marah mengutuk wanita berpakaian hijau itu, mengarahkan jarinya ke dahinya, tampak seolah-olah dia kecewa padanya. Biksu liar, kapan giliranmu untuk mengurus urusanku? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba menarik tangannya, kegirangan, dan segera membuat beberapa gerakan tangan, siap untuk melaksanakan mantra. Pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba berteriak dengan suara dingin meskipun kamu telah menyempurnakan embrio pedang dan menggunakan kekuatan embrio pedang untuk mengendalikan sihir emas yang kuat, keledai itu sangat kuat sehingga dia dapat membasmi spesies kuno semudah memotong melon dan sayuran, dan kekuatan ilahinya dapat dengan mudah meruntuhkan gunung. Dengan kekuatan embrio pedangmu, bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkanmu membasminya, kamu mungkin tidak dapat membasminya, apalagi serangan diam-diam. Kamu. Wanita berpakaian hijau itu terkejut dan terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana kau tahu aku ingin? Meskipun dia telah melalui banyak kesulitan dan telah menjadi dewasa, dia tidak dapat menahan rasa terkejut ketika seseorang tiba-tiba mengungkapkan tujuannya dan bahkan melihat sumber kekuatannya. Dia menatap biksu liar itu seolah-olah dia sedang melihat hantu. Namun, kata-kata biksu berikutnya lebih mengejutkannya. Ia melangkah maju dan menatapnya dengan mata yang rumit. Ada sedikit kebencian, ketidakberdayaan, dan bahkan sedikit rasa sakit hati yang sulit dipahami di matanya. Namun, kata-kata yang diucapkannya masih kasar dan tidak menunjukkan belas kasihan. Gadis, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, dan kau masih sebodoh keledai. Bukankah dadamu besar dan otakmu besar? Ledakan, identitasnya terungkap, dan kata-katanya terdengar familiar. Wanita berbaju hijau itu merasa pusing dan hampir terjatuh. Kamu. Dia hampir tidak dapat berdiri dan menatap pendeta di depannya dengan ngeri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mengapa kamu menjadi begitu jelek? Sang biksu mengumpat dengan marah, lalu tiba-tiba berjalan mendekatinya, mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya, lalu mengeluarkan sebuah cahaya berwarna coklat muda. Wajah wanita berpakaian hijau itu juga berubah. Kulitnya menjadi halus dan putih, penampilannya menjadi cantik dan lembut, dan air mata mengalir di matanya, menodai wajahnya yang jernih namun kurus. Dia akhirnya sepenuhnya tumpang tindih dengan bayangan seorang teman lama dalam pikiran Fang Xing, seorang gadis yang memegang payung giok putih, jujur dan sederhana, Selema anak kucing, putri kecil dari istana kerajaan Cuci. Kamu, ini benar-benar kamu masih hidup. Wajah Cuci dipenuhi air mata. Dia menatap biksu itu dengan mata berkaca-kaca dan menangis. Hah, tentu saja aku. Kalau tidak, siapa yang akan peduli padamu? Biksu itu masih mengumpat dengan marah, tetapi dia diam-diam mempraktikkan metode yang mendalam. Auranya berangsur-angsur berubah, dan penampilannya juga berubah. Wajahnya yang kasar menjadi lebih lembut, dan pipinya yang seperti pisau berangsur-angsur menjadi lebih bulat. Dia berubah menjadi anak laki-laki berwajah bulat yang selalu diimpikannya. Namun, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia masih menatapnya dengan ketidakpuasan dan penghinaan, seolah-olah dia akan pergi ke surga. Fang Xiaojiu, kamu. Cuci berdiri di sana, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan diri agar tidak jatuh. Seluruh tubuhnya gemetar, menatap orang menyebalkan di depannya dengan tak percaya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya dalam sekejap, tetapi pada akhirnya, tanpa sadar dia membuat pilihan yang paling tidak ingin dia buat. Dia tiba-tiba berlari ke arah Fang Xing sambil menangis, membentuk gerakan pedang, dan meninju dada Fang Xing dengan keras. Ah, kenapa kamu gila lagi? Fang Xing tertegun sejenak, tidak tahu apakah dia harus menghindar atau tidak. Cuci sudah berlari ke depannya dan hendak memukulnya, tetapi tiba-tiba, bayangan putih seperti pencuri melesat dari jarak 1000 kaki dengan suara wus, dan seekor ikan kayu besar menghantam kepalanya. Cuci, yang berlinang air mata, tiba-tiba membeku sesaat, cahaya keemasan di tangannya berangsur-angsur menghilang, dan kemudian tubuhnya jatuh lemas ke arah Fang Xing. Wajah Sensiu muncul di belakang Cuci, dan dia berkata dengan gugup, jika kamu berani menyakiti saudaraku, aku akan membasmimu. Cuci jatuh ke pelukan Fang Xing seperti batang kayu, merasa hangat dan lembut. Namun, biksu pencuri tampan di depannya membuat Fang Xing sedikit linglung. Sial, dari mana biksu ini datang? Bukankah waktunya terlalu tepat? Dan kenapa ikan kayunya begitu ajaib, selalu mengenai wanita dengan tepat? Pada saat ini, biksu muda Sensiu masih tampak khawatir dan mengeluh mengapa kamu tidak bersembunyi ketika wanita itu memukulmu tadi. Untungnya, aku datang dengan cepat. Bagaimana kabarmu, adik muda? Bodoh amat John denganmu,
jika aku tidak bisa membasmimu hari ini, kamu bukan seorang penganut agama Buddha. Fang Xing tidak tahu lagi harus berkata apa, tiba-tiba dia menghampiri dan menendangnya hingga terjatuh, hingga menimbulkan suara gemerincing yang keras. Oh, saudaraku, aku sungguh hanya bermaksud baik. Aku akan membiarkanmu memiliki niat baikku. Wah, kakak, aku tahu aku salah. Aku akan memberitahumu kesalahanmu. Fang Xing memukulinya semakin keras. Biksu muda Sensiu memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan karena dipukuli. Ho 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 ho. Keledai hijau itu juga berlari kecil dan melihat Sensiu dipukuli. Ia tertegun sejenak, lalu lari sambil menangis. Dari mana asalmu, dasar botak? Setelah memukul beberapa saat, Fang Xing berhenti terengah-engah dan menatap kepala botak Sensiu dengan marah. Kakak, aku baik hati sekali. Biksu muda Sensiu memegangi kepalanya dan tidak berani berdiri, dan berkata dengan nada yang disalahkan. Kau jelas-jelas mengatakan bahwa kau hanya akan pergi ke kota untuk melihat-lihat lalu keluar, tetapi kau meninggalkanku di luar selama setengah bulan. Aku tidak tahu kemana sepupuku lari, dan aku ditinggal dengan seekor keledai untuk bergantung satu sama lain. Untungnya, aku melihat kalian menaiki perahu Dharma di luar kota tadi, dan aku mengejarmu dengan keledaiku. Aku melihatnya mencoba memukulmu, jadi aku memukulnya. Jika kau berkata begitu lagi, aku akan menghajarmu lagi. Fang Xing sangat marah sehingga dia melotot ke arah biksu kecil Sensiu dengan keras hingga dia tidak berani berbicara. Kemudian dia bertanya dengan marah, di mana sepupunya? Sensiu berkata aku tidak tahu. Setelah menunggumu cukup lama, dia pergi dengan tidak sabar, mengatakan bahwa dia akan bersenang-senang. Fang Xing terdiam beberapa saat, lalu bertanya lagi kalau begitu kamu akan menungguku di luar kota. Sensiu berkata dengan wajah sedih aku tidak bersenang-senang menemukan. Fang Xing terdiam, kalau begitu mengapa kamu tidak pergi ke kota dulu? Sensiu berkata untuk memasuki kota, kamu perlu membayar 300 tael saripati roh, aku tidak memilikinya. Fang Xing kemudian menyadari bahwa semua esensi spiritual yang telah dirampoknya dan Sensiu ada padanya. Ketika mereka merampok di Guiksu, biksu ini selalu mengambil obat-obatan spiritual langka atau alat-alat ajaib yang ada hubungannya dengan agama Buddha. Inti masalahnya adalah dia tidak bisa merampok sepupunya, dan yang berakhir di tangannya mungkin adalah yang tidak mudah dijual. Dia sangat marah memikirkan hal itu. Seorang murid Buddha sejati yang dilatih oleh Kuil Lingshan, yang keterampilannya tidak jauh lebih buruk darinya, bahkan tidak bisa memasuki Baiyu Kyoto. Dia terlalu tidak berguna. Oh ya sudah, Fang Xing tiba-tiba merasa sangat lelah. Ia memanggil keledai botak dan keledai hijau dan meminta mereka untuk menunggu dengan sabar. Ia menggendong Cuci dan duduk di samping, mengerutkan kening sambil menatap gadis kecil yang tak sadarkan diri itu. Ia tidak tahu trik apa yang digunakan biksu muda Sensiu. Awalnya, ia sudah berada di tahap tengah alam inti emas, dan hampir mustahil baginya untuk pingsan. Paling-paling, ia hanya bisa diaduk-aduk oleh roh-roh orang yang berkultivasi lebih tinggi dan tertidur lelap. Namun, ikan kayu Sensiu ada di mana-mana, dan tidak peduli apakah itu inti emas atau jiwa baru lahir, tampaknya tidak ada seorang pun yang tidak akan jatuh ke tanah tanpa suara. Setelah menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki, saya mendapati gadis itu tidak terluka dan tampak tertidur lelap. Bagaimana gadis ini bisa masuk ke unit Taihao? Fang Xing menatap wajah mungilnya yang masih dipenuhi bekas air mata meski dia tertidur, lalu mengerutkan keningnya erat-erat. Ketika pertama kali melihat gadis ini, dia sudah bisa menebak identitasnya. Bagaimanapun, meskipun dia menggunakan beberapa teknik penyamaran tingkat tinggi untuk mengubah penampilannya, auranya tidak bisa disembunyikan. Fang Xing bisa merasakannya dengan jiwanya, tetapi dia sedikit bingung saat itu. Mungkinkah gadis ini benar-benar berkumpul dengan orang menyebalkan yang ingin menjadi musuhnya hanya karena dia telah membasmi saudara laki-lakinya? Karena ide ini, dia pun mengurungkan niatnya untuk mengenal gadis ini setelah pertemuan pertama mereka. Namun, saat dia melihatnya dalam bahaya, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menolongnya. Setiap kali melihatnya, dia akan selalu menggodanya tanpa sadar. Namun, saat mengamati perilaku sehari-harinya, Fang Xing terkejut karena ternyata dia salah paham. Gadis ini sepertinya tidak bergabung dengan kelompok orang ini hanya untuk mempersulitnya. Sebaliknya, dia sepertinya punya tujuan yang sangat jelas, yaitu Lu Fengxian. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, Fang Xing sudah menyadarinya berkali-kali dan masih merasakan perubahan dalam niat membasminya. Setiap kali Lu Fengxian muncul, dia secara tidak sadar akan mencari posisi dan sudut yang paling cocok untuk melancarkan serangan yang kuat. Tentu saja, dia masih meremehkan Lu Fengxian. Untungnya, dia tidak mengambil tindakan, kalau tidak, dia akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Mengapa dia ingin membasmi Lu Fengxian? Fang Xing mengerutkan kening. Setelah beberapa lama, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya mungkinkah itu karena aku?
Begitu pikiran ini muncul di benakku, aku merasa rumit tak dapat dijelaskan dan agak tidak dapat dipercaya. Melihat Cuci yang sedang tidur, dia ingin membangunkannya, tetapi ketika dia ingat bagaimana dia marah padanya tadi, dia merasakan sakit kepala lagi. Dia pikir lebih baik baginya untuk tidur seperti ini, sehingga dia tidak akan bangun dan mulai berteriak dan membasmi lagi. Kakak, apa yang sedang kamu pikirkan? Melihat Fang Xing duduk di atas batu sambil menggendong seorang wanita, biksu muda Sensiu datang dengan wajah iri dan bertanya dengan hati-hati. Keledai itu juga mengikutinya dan menatap Fang Xing dengan penuh rasa ingin tahu dengan matanya yang besar. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada gadis kecil ini. Fang Xing tidak marah, melainkan mendesah sambil berpikir. Sensiu berkata mengapa kamu tidak membangunkannya dan bertanya padanya. Fang Xing mencibir dan berkata, apakah kau percaya bahwa dia akan menolak mengatakan apapun ketika dia bangun dan terus melawanku? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sensiu tertegun sejenak lalu apa yang harus aku lakukan? Fang Xingdao saya sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan penyiksaan. Sensiu terkejut, tetapi untungnya setelah Fang Xing mengatakannya sendiri, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aduh, aku tidak sanggup melakukannya. Sensiu menundukkan kepalanya untuk merenung sejenak, tetapi tiba-tiba dia tertawa, mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Xing, dan berkata dengan misterius kakak, aku sebenarnya punya cara. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya dengan bertanya, mengapa tidak pergi dan melihatnya dalam mimpinya? Dalam mimpi, Fang Xing sedikit terkejut, melihat pencuri botak itu menatapnya. Sensiu mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum siapapun yang pingsan karena ikan kayuku akan tenggelam ke bagian terdalam lautan kesadarannya, yaitu ke dalam mimpi terdalam lautan kesadarannya. Selama kamu mengirimkan seberkas kesadaran ilahimu, aku akan mengirimkanmu ke dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, kamu dapat melihat wujud aslinya dan bahkan mendengar suara di bagian terdalam hatinya. Ini jauh lebih berguna daripada siksaan. Menarik, Fang Xing benar-benar bersemangat saat mendengarnya, dan dia langsung melakukannya. Dia duduk bersila dan membiarkan Cuci bersandar di bahunya. Kemudian dia memisahkan seberkas kesadaran spiritualnya dan membiarkannya mengalir perlahan ke dalam hati Cuci di tengah suara nyanyian Sensiu. Setelah itu, dia dengan jelas merasakan bahwa kitab suci Sensiu tampaknya mengandung kekuatan yang tak terlukiskan, yang membuatnya tenggelam semakin dalam ke dalam tubuh Cuci, hampir menjadi satu dengannya, dan terhubung dengan jiwanya. Perasaan terjebak ini berlangsung lama, dan Fang Xing akhirnya melihat cahaya di depan matanya dan tiba di dunia baru. Depresi, kesedihan, keputusasaan. Berbeda dengan dunia kesadaran Fang Xing yang penuh dengan vitalitas dan warna, setelah memasuki lautan kesadaran Cuci, Fang Xing hanya melihat dunia yang kelabu dan tak berujung. Di mana-mana sunyi dan dingin. Langit di kejauhan juga kelabu dan rendah, tanpa tepi yang terlihat. Seolah-olah tidak ada ujungnya dan hanya bisa meluas tanpa batas. Ia tercekik oleh perasaan putus asa dan kesepian. Fang Xing menjelajahi dunia ini, menempuh jarak ribuan mil, tetapi dia selalu melihat pemandangan yang sama. Betapa tertekannya gadis ini. Fang Xing bergumam, merasa sangat tidak nyaman. Dia ingin berteriak beberapa kali untuk melampiaskan perasaannya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah terbang cukup lama, akhirnya dia melihat sosok Cuci di sudut terdalam dunia ini. Di dasar lembah yang dalam, Cuci tampak seperti saat mereka pertama kali bertemu di masa remaja. Dia mengenakan gaun putih, tetapi tampak kotor dan tua. Dia meringkuk di sudut, memeluk lututnya, membenamkan kepalanya dalam-dalam di lengannya, dan sama sekali tidak bergerak seperti boneka. Di sebelahnya ada kuburan. Ada lebih dari selusin kuburan di sekelilingnya, dan kesendiriannya memancarkan suasana putus asa dan dingin. Ini adalah mimpinya, dan juga proyeksi dunia batinnya. Dan proyeksi ini hanya menunjukkan dia, dikelilingi oleh kuburan. Fang Xing terbang mendekat dan melihat ke arah makam-makam. Di depan setiap makam, terdapat sebuah prasasti batu. Tidak ada kata-kata di prasasti itu, tetapi ketika dia melihat prasasti itu, dia secara alami tahu siapa yang dimakamkan di makam itu, dan juga tahu kenangan tentang orang ini di hati Cuci. Dia melihat sebuah prasasti dan melihat ibu Cuci di dalamnya, seorang wanita yang sangat cantik dengan kepribadian yang dingin. Dia bersikap dingin kepada semua orang, termasuk Cuci. Kemudian, ketika Cuci berusia 3 tahun, dia digantung di istana yang dalam. Dia melihat ayah Cuci. Dia adalah kaisar suatu daerah dan memiliki temperamen yang murah hati. Sayangnya, kaisar tersebut hanya dapat hidup hingga usia 95 tahun, jadi dia tidak dapat berlatih kultivasi. Akhirnya, dia menjadi kecanduan anggur dan dengan sukarela menjadi boneka yang dikendalikan oleh seluruh keluarga Chu. Dia mungkin masih hidup saat ini, tetapi dia tidak peduli dengan urusan duniawi, dan dia bahkan tidak tahu berapa banyak anak yang dia miliki. Di dalam hati Cuci, dia sudah mati.
Fang Xing juga melihat seorang pengasuh tua yang telah merawat Cuci sejak dia masih kecil. Dia baik dan lembut, tetapi ketika Cuci berusia 7 tahun, dia merasa kasihan pada Cuci muda yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah menggambar 100 jimat yang ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya, jadi dia setuju untuk membantunya menggambar beberapa jimat sehingga dia bisa tidur lebih awal. Akibatnya, keesokan harinya, dia dipukuli sampai mati di depan Cuci oleh Chu Huang yang marah di depan semua kasim dan pelayan di harem. Di bagian depan, ada 3 makam yang sedikit lebih besar. Fang Xing meliriknya dan menyadari bahwa makam di sebelah kiri adalah Chu Huang, kakak laki-laki Cuci yang tegas. Dia dibasmi oleh Yi Rou saat berada di Suanyu dan berubah menjadi hujan darah di depan Cuci. Makam di sebelah kanan adalah Chu Taisang, yang meninggal dalam formasi kedua selama formasi Feng Shan dan akhirnya dikuburkan oleh Cuci sendiri. Dan yang paling besar di tengah adalah saya sendiri. Fang Xing menatap kenangan yang tersembunyi di hati Cuci dengan heran, tetapi menemukan bahwa kenangan itu sebenarnya adalah warna hangat yang langka di benaknya. Sekarang, pikiran dia dan Cuci hampir menyatu, dan dia dapat dengan jelas merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang didapat Cuci dari kenangan ini, terutama ketika dia baru saja memasuki Suanyu dan terluka. Dia disiksa sampai mati oleh luka itu. Dia merasa kasihan padanya saat itu, tetapi dalam kenangan saat ini, gadis ini benar-benar menganggap periode waktu itu sebagai waktu yang paling berharga, setiap detailnya jelas. Sayang sekali kenangan ini, atau diri yang memberinya kehangatan, tiba-tiba menjadi dingin ketika Pangeran Chu Huang dihantam berkeping-keping oleh tombaknya. Jauh lebih dingin daripada apapun yang pernah dialaminya saat tumbuh dewasa. Seorang gadis meringkuk, selusin kuburan yang menyeramkan, dan langit hitam yang menyedihkan. Ini adalah mimpi Cuci, atau dunia di dalam hatinya. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Bahkan Fang Xing merasakan keputusasaan yang tak terhibur saat melihat dunia Cuci. Dia biasanya menjalani kehidupan yang nyaman dan tanpa beban, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa begitu putus asa. Dia merasa lebih buruk saat melihat makamnya sendiri. Makam ini adalah yang paling dekat dengan Cuci dan jelas merupakan yang terbesar. Mengapa kamu ingin membasmi Lu Fengxian? Setelah sekian lama, Fang Xing memutuskan untuk bertanya pada Cuci, lagi pula, dia sudah ada di sini. Kata-kata yang ditanyakannya menjadi sebuah pikiran dalam mimpi Cuci, melintas begitu saja, dan bagi Cuci, pikiran ini seperti miliknya sendiri. Setelah merasakan pikiran ini, dia secara alami mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Karena aku lelah, Cuci mengangkat kepalanya, tatapannya kosong dan malu-malu, disertai perasaan sunyi, dan dia bergumam pada dirinya sendiri ke dalam kehampaan. Saat suaranya yang malu-malu terdengar, segudang pikiran langsung membanjiri benak Fang Xing. Dia melihat rasa sakit dan putus asa yang dialami Cuci setelah dia meninggalkan Suanyu, dan ide hipnotis yang membuatnya percaya bahwa Fang Xiaojiu dan Fang Xing sebenarnya adalah dua orang yang berbeda. Dia juga melihat rasa sakit yang dirasakannya setiap kali dia mendengar berita tentang Fang Xing, dan bagaimana dia merasa lebih sakit ketika dia tidak mendengar kabar darinya. Dia juga melihat kekhawatirannya tentangnya di Gunung Fengchan, dan kehilangannya ketika dia mengetahui bahwa dia akhirnya pergi dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya sama sekali, serta kesepiannya ketika dia menunggunya di Istana Raja Chu selama 10 tahun ketika dia pergi. Pamanku dan yang lainnya memaksaku untuk membentuk aliansi dengan keluarga Huangfu, memaksaku bersumpah untuk membasmimu dan membalaskan dendam saudaraku. Di Istana Raja Chu yang dingin dan sepi, Cuci yang mengenakan jubah emas selalu memeluk lututnya dan duduk di pintu aula, menatap langit selatan, berharap melihat seseorang terbang di awan. Di sekelilingnya, banyak sekali orang datang untuk membujuknya, berharap agar dia setuju untuk membentuk aliansi dengan keluarga Huangfu, dan pada saat yang sama berdamai dengan ular-ular palsu dari Gunung Salju Besar, sehingga dapat memperoleh lebih banyak keuntungan bagi Istana Raja Chu dalam perselisihan antara keluarga Huangfu dan Gunung Salju Besar. Aku tidak mau. Mereka semua sangat marah dan kecewa padaku. Dia melihat bahwa Cuci akhirnya menjadi tidak sabar, dan dia tidak tahu apakah dia tidak sabar dengan penantian sehari-hari, atau tidak sabar dengan bujukan para anggota suku itu siang dan malam. Dia melepas jubah emasnya, melemparkannya ke aula, dan kemudian terbang menjauh, ke arah selatan. Pada akhirnya, aku meninggalkan wilayah Chu dan menyerahkan warisan ortodoks kerajaan dari garis keturunan kita. Tapi aku masih kecewa. Dia melihat Cuci berdiri di tepi wilayah Nanzansuan, memandangi jembatan batu kecil selama 3 hari. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Aku sudah melupakan kebencianku padamu dan meninggalkan istana, tapi kau bahkan tidak mau menatapku. Hal terakhir yang dilihatnya adalah Cuci, yang hampir putus asa. Dia akhirnya putus asa dan ingin pensiun. Dia berencana untuk mengunjungi teman-teman lamanya dan kemudian memilih gunung untuk hidup menyendiri. Mengetahui bahwa mereka akan datang ke Baiyujing, dia juga datang ke Baiyujing. Tanpa diduga,
dia melihat jimat untuk membasmi Fang Xing di Baiyujing, dan juga mengetahui bahwa seseorang telah secara diam-diam mengumpulkan sejumlah besar orang untuk berurusan dengan Fang Xing. Dia sudah putus asa, tetapi tiba-tiba dia punya ide dan berpikir bahwa karena dia sudah putus asa, dia mungkin juga membalas budi terakhirmu. Embrio pedang ini diberikan olehmu, jadi aku akan menggunakannya untuk membantumu melenyapkan lawan yang jahat. Hidup atau mati, aku telah membalas budimu dan mengakhiri obsesimu. Segalanya begitu sederhana. Di dalam hati gadis sederhana ini, tidak ada ruang untuk terlalu banyak pikiran yang rumit. Benci itu sederhana, cinta itu sederhana. Dia tidak bisa melupakan kejadian itu, tidak peduli itu Fang Xing atau kenyataan bahwa Fang Xing telah membasmi saudaranya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Selama 10 tahun di Istana Raja Chu, dia diam-diam bersumpah bahwa jika Fang Xing bisa datang untuk menemukannya, dia akan mengikutinya dan melupakan balas dendam dan usaha besar. Bahkan jika dia akan dimarahi oleh saudaranya setelah dia bertemu dengannya setelah kematian, dia akan tetap egois untuk sekali ini. Namun setelah menunggu selama 10 tahun, Fang Xing tidak datang, dan dia masih tidak bisa melupakan kematian saudaranya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Rasa sakit yang sederhana dan langsung seperti ini bahkan membuat Fang Xing merasa lelah. Melihat gadis yang menjaga kuburan dalam mimpi dan meringkuk seperti anak kucing liar, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian sosoknya muncul dalam mimpi. Fang Xing perlahan mendarat di depan Cuci dan berjongkok di kuburan miliknya. Setelah lama terdiam, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dia menatap Cuci dengan sangat serius dan berkata, "Ikutlah denganku, aku akan membawamu pergi dari sini." Cuci tercengang. Ini adalah mimpi yang sudah lama ia alami. Ia telah sendirian di kuburan yang rasanya seperti selamanya. Ia juga percaya bahwa ia akan tetap berada dalam mimpi seperti itu selama sisa hidupnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul di sini, di dunia yang putus asa ini miliknya, dan kemudian mengulurkan tangannya, mengatakan bahwa ia ingin membawanya pergi. "Kau membasmi saudaraku." Cuci menatapnya dan tiba-tiba menangis, hampir berteriak sekeras-kerasnya. "Karena dia ingin membasmiku." Fang Xing menjawab dengan percaya diri, tetapi setelah selesai berbicara, dia tampak sedikit ragu-ragu, dan berkata, "Tetapi aku berjanji kepadamu, jika kamu memiliki saudara laki-laki lain yang menggangguku di masa depan, aku akan berusaha untuk tidak membasminya. Apakah itu tidak apa-apa?" Wajah Cuci dipenuhi air mata, dia menangis dalam diam, air mata menggenang di wajahnya. "Aku benar-benar ingin pergi bersamamu, tetapi aku tidak bisa melupakan bahwa kau telah membasmi saudaraku. Aku tidak bisa menyakitimu untuk membalaskan dendamnya, tetapi aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan mengikutimu. Jadi, terima kasih telah datang menemuiku, tetapi biarkan aku tinggal di sini, ini adalah dosaku. Aku tidak bisa melupakanmu, dan aku tidak bisa melupakan saudaraku." Tatapan mata Fang Xing menjadi aneh. Setelah beberapa lama, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, "Otang pembawa sial, aku tidak pernah menyesal membasmi orang, terutama mereka yang ingin membasmiku sejak awal. Tapi hari ini, aku membuatmu menyesal." Sementara itu, di dunia luar, biksu muda Sensiu duduk bersila di samping Fang Xing, melantunkan sutra dengan suara rendah. Setelah waktu yang lama, dia perlahan membuka matanya berbinar-binar. Dia melirik Fang Xing, yang sedang duduk bersila di tanah, bermeditasi, dan Cuci, yang bersandar di bahunya dan tidur nyenyak. Dia mendesah pelan, merasa puas seolah-olah dia telah menonton drama besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya yang botak dan tertawa. "Aku tidak menyangka ada cerita seperti itu. Hidup ini benar-benar kaya dan penuh warna. Saudaraku, rintangan yang kamu hadapi jarang terjadi. Aku telah memutuskan untuk meminjam hatimu untuk membantuku menerobos malapetaka cinta. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan kali ini. Cepatlah, beritahu aku apa yang harus kulakukan." Tanggal 2408-2016. Takdir dan karma, dunia tidak dapat diprediksi, dan memang ada simpul di hati Cuci. Ketika membasmi Pangeran Chu Huang, Fang Xing tidak banyak berpikir. Saat itu dia masih muda. "Jika kau ingin berurusan denganku, aku pasti akan membasmimu terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, aku akan membasmimu terlebih dahulu. Sekarang biarkan dia melakukannya sekarang. Setidaknya dia harus mencari tempat di mana dia tidak dapat melihatnya dan membasminya. Sayangnya, itu semua karena aku terlalu muda dan pemarah saat itu." Namun, justru karena inilah Cuci memiliki simpul di hatinya yang tidak akan pernah bisa dilepaskan, yang telah menyiksa gadis itu selama bertahun-tahun, dan bahkan membuatnya putus asa hari ini. Dia bahkan berbeda dari Ying Qiao-Qiao. Kepribadian Ying Qiao-Qiao tidak sebodoh miliknya, dan kebenciannya terhadap Fang Xing tidak sedalam miliknya. Bagaimanapun, baik Xiongnu maupun kakak senior Zhao yang tidak memiliki hubungan darah dengannya,
dan perasaannya yang lebih dalam terhadap mereka saat itu bukanlah kebencian, tetapi ketakutan. Bagaimanapun, lebih mudah untuk melepaskan simpul itu. Setelah mendengarkan cerita Ying Qiao tentang pengalaman Fang Xing, dia menunggunya di Istana Raja Chu selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu, jika Fang Xing pergi mencarinya, dia akan menjaganya dengan baik dan menemaninya dengan penuh perhatian. Namun meskipun begitu, dia masih memiliki simpul ini di hatinya. Di satu sisi ada saudaranya, dan di sisi lain ada orang yang tidak bisa dilupakan. Ini jalan buntu. Fang Xing tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya, jadi dia tidak merasakan beban apapun di hatinya, tetapi sekarang setelah dia mengalaminya, dia tidak akan tinggal diam. Dalam mimpi Cuci, dia berjongkok di atas kuburan, diam-diam menatap gadis yang meringkuk di sudut. Bagaimanapun, Cuci yang asli memiliki tingkat kultivasi tahap tengah alam inti emas, di Nanzan, dia sudah menjadi leluhur setempat. Namun di dalam hatinya, dia adalah seorang gadis kecil yang putus asa, bahkan tidak pemalu seperti seekor kelinci. Sementara itu, di dunia luar, Shen Xiu yang sangat licik telah memutuskan untuk menggunakan percakapan dalam mimpi ini untuk mengatasi kesengsaraan emosionalnya, dan berharap untuk melihat bagaimana Fang Xing akan mengatasi masalah ini. Tentu saja, ada juga unsur menonton pertunjukan, dan Fang Xing tidak tahu bahwa biksu pencuri ini dapat melihat semua yang dia alami dalam mimpi Cuci, jika tidak, dia akan mengalahkan biksu itu ribuan mil jauhnya terlebih dahulu. Dada. Keledai hijau pun datang dengan rasa ingin tahu, menatap Fang Xing dengan matanya yang besar, lalu ke arah biksu itu. Ayo, berbaringlah, keponakanku. Aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah cinta yang sedih dan indah. Shen Xiu melambaikan tangannya ke arah keledai hijau dan berbicara dengan penuh semangat. Dahulu kala, ada seekor keledai keras kepala yang bertemu. Keledai hijau itu pun menikmati apa yang didengarnya. Ia terus mengedipkan matanya yang besar hingga hampir berubah menjadi kilat. Akhirnya, menurutmu apa yang harus dilakukan keledai keras kepala itu? Di akhir cerita, wajah Shen Xiu penuh penyesalan, dan dia bertanya kepada King Lu dengan serius. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba suara dingin terdengar tepat di atas kepala Shen Xiu. Shen Xiu tiba-tiba terkejut dan melompat sambil berteriak. Dia menatap Fang Xing, yang memiliki wajah muram di belakangnya, dengan mata terbuka lebar. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Ya ampun, kakak senior, mengapa kamu keluar seperti ini tanpa menyapa? Anda bersenang-senang sekali membicarakan hal ini." Fang Xing menjatuhkannya dengan keras, penuh amarah. Sial, dia benar-benar ingin menghajar biksu ini sampai mati. Keledai hijau itu menggelengkan kepalanya yang besar, mendesah, berdiri, dan bersembunyi sambil mengeluarkan suara dadada. Aku berpikir dalam hati, mataku hampir bengkak karena berkedip, paman ini benar-benar tidak mengerti, tidak ada yang bisa kulakukan. Shen Xiu bersikap terus terang. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia berjongkok sambil memegangi kepalanya. Dia sudah terbiasa dipukuli. Namun setelah menunggu cukup lama, dia tidak merasakan tinju Fang Xing jatuh. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya secara diam-diam, dan mendapati bahwa wajah Fang Xing serius, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Matanya kebetulan bertemu dengan mata Shen Xiu, jadi dia menghela napas, membuat keputusan, dan langsung meraih Shen Xiu dan memarahinya. "Kakak botak pencuri, apakah kamu benar-benar ingin tahu bagaimana aku akan menghadapi masalah besar ini sekarang?" Shen Xiu tertegun sejenak, lalu berkata penuh harap. "Aku memikirkannya." Fang Xing mencibir. "Kalau begitu bantulah aku." Shen Xiu tercengang. "Kakak, katamu, masuk ke air, masuk ke api." Fang Xing mengerutkan kening, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan tiba-tiba berkata, "Bantu aku menghilangkan ingatan tentangnya." "Apa?" Shen Xiu tertegun sejenak, seolah tidak mempercayai telinganya. Fang Xing menatap matanya dengan serius dan menjelaskan, "Itu adalah ingatanku saat membasmi saudaranya. Bantu aku untuk menghapus ingatannya. Dengan sutra Mahavairocana yang kau praktikkan, kau bahkan dapat memaksa orang untuk pindah agama. Seharusnya tidak sulit untuk menghapus ingatan, bukan? Kakak, kamu tidak bercanda, kan?" Ekspresi Shen Xiu menjadi sedikit serius, dan dia berkata dengan pasti bahwa dia tidak dapat mempercayainya. Fang Xing mencibir, "Kau benar. Ada simpul di hatinya. Gadis ini terlalu keras kepala. Jika aku tidak mengambil tindakan, dia tidak akan pernah bisa melepaskan simpul ini. Aku terlalu malas untuk membujuknya setiap hari. Tidak mungkin memaksanya melupakan saudaranya yang sejak awal bukanlah orang baik. Jadi aku akan membasminya saja. Selama dia tidak ingat bahwa aku telah membasmi saudaranya, apa gunanya simpul ini? Meskipun apa yang kamu katakan sangat masuk akal, aku tetap merasa sedikit aneh." Shen Xiu tergagap, apakah ini termasuk tindakan curang? Fang Xing berkata dengan nada meremehkan, "Selama tidak terbongkar, itu bukan disebut curang."
Bukankah itu tidak adil baginya? Berapa nilai keadilan? Shen Xiu bahkan lebih tercengang oleh percakapan itu. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan canggung, tetapi guru pernah berkata bahwa kita tidak boleh menyentuh roh orang dengan sembarangan. Fang Xing tertawa dan berkata, tidak apa-apa, aku memaksamu melakukannya. Shen Xiu tertegun sejenak, dan berkata, oke. Dia berdiri dengan canggung, berjalan di depan Cuci dengan tatapan aneh di matanya, menoleh untuk melihat Fang Xing, penuh keheranan. Awalnya dia mengira ini adalah jalan buntu, tetapi kakak laki-lakinya begitu lugas sehingga dia benar-benar ingin langsung memutus ingatannya. Memikirkannya dengan hati-hati, metode ini tidak buruk. Telapak tangannya sudah berada di dahi Cuci, tetapi dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia telah memikirkan sebuah masalah. Saudaraku, ingatan itu terhubung dengan jiwa. Jika aku memotong ingatannya, jiwanya tidak akan lengkap. Setelah ragu-ragu sejenak, Shen Xiu mengatakan yang sebenarnya mungkin tidak terlalu berpengaruh pada waktu biasa, tetapi dia tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi abadi. Ketika mengatakan ini, Shen Xiu tampak sangat serius. Bagi para praktisi, mungkin tidak ada yang lebih penting daripada menjadi abadi. Menghadapi pertanyaan ini, Fang Xing sedikit terkejut, tetapi segera berkata dengan tegas penggal. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Jika dia mengikutiku, aku akan membuatnya hidup lebih baik daripada manusia abadi. Fang Xing berbicara dengan suara nyaring dan ekspresi serius, seolah-olah itu adalah sebuah sumpah. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Shen Xiu bagaikan kilatan guntur. Ekspresinya terkadang bingung dan terkadang jernih. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan kembali ke keadaan normalnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Fang Xing. Kemudian Yan Ran menempelkan telapak tangannya di dahi Cuci lagi. Seberkas cahaya spiritual bersinar dari telapak tangannya, dan suara nyanyian rendah perlahan terdengar dari mulutnya, seolah-olah mengguncang bumi dan langit. Melihat kelopak mata Cuci yang sedikit gemetar dan tidak sadarkan diri, tatapan mata Fang Xing menjadi sangat rendah dan serius. Gadis, jangan salahkan aku. Kamu lupa tentang pembasmian saudaramu, tetapi aku akan mengingatnya. Jika kamu membasminya, aku akan memberimu klan besar. Memotong memori dari hati Cuci jauh lebih mudah daripada memaksa Tai Hao, seorang kultivator Nas Chen Sol, untuk bertobat. Shen Xiu membutuhkan waktu kurang dari sebatang dupa untuk perlahan menarik tangannya. Kemudian dia mengangguk ke arah Fang Xing dengan ekspresi berat, mengambil keledai hijau dan pergi bermeditasi jauh, meninggalkan Fang Xing sendirian di sini sambil menatap Cuci. Tak lama kemudian, Cuci terbangun. Awalnya dia tampak sedikit bingung, seolah-olah baru saja bermimpi besar. Setelah berkedip beberapa kali, dia melihat Fang Xing berdiri di depannya. Awalnya dia sedikit linglung, lalu matanya berkilat gembira. Dia hampir tidak dapat mempercayainya dan bergumam, itu kamu. Fang Xiaojiu, dasar orang menyebalkan, kamu belum mati. Akhirnya aku menemukanmu. Dia tanpa sadar memeluk Fang Xing, dan Fang Xing juga tersenyum dan mengulurkan tangannya. Namun Cuci tiba-tiba berhenti, mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala botak Fang Xing, sambil menangis, tetapi mengapa kamu menjadi seorang biksu? Wajah Fang Xing penuh dengan garis-garis hitam. Dia terbatuk kering dan berkata, itu palsu. Aku bisa menikah. Cuci merasa lega, air matanya masih mengalir, tetapi dia tersenyum seperti bunga. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Fang Xing, memeluknya erat-erat, dan terisak pelan. Fang Xing juga sedikit linglung dan memeluknya dengan canggung. Pada saat ini, keduanya sedikit terkejut. Bahkan jika hanya sebagian dari ingatan yang terputus, perubahan pada seseorang akan sangat besar. Fang Xing sepertinya melihat Cuci sebelum Suanyu, dan dia tidak dapat mempercayainya. Cuci, di sisi lain, merasa sedikit tersesat sejenak, seolah-olah dia telah melupakan sesuatu, tetapi pada saat yang sama, dia merasa seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya, dan dia merasa sangat rileks. Selain itu, dia sangat senang melihat Fang Xing lagi, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Siapa yang peduli apa yang telah dia lupakan? Melihat Fang Xing lagi dan memeluk orang menyebalkan kecil ini dengan erat sudah cukup baginya. Fang Xing teralihkan perhatiannya sesaat, lalu tangannya segera meraih pinggang Cuci. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Cuci memerah karena malu, dan dia mendorong Fang Xing dengan marah. Hehehe, aku hanya ingin melihat apakah aku mengenali orang yang salah. Cuci begitu marah hingga ia siap untuk melawannya, tetapi ia tidak menyangka bahwa cahaya spiritual samar tiba-tiba muncul dari belakang mereka berdua, lalu melayang di udara seperti kabut. Mereka berdua terkejut dan melihat ke atas dengan saksama, tetapi mereka hanya merasakan bahwa dalam cahaya spiritual tersebut, sebuah pikiran ilahi yang dingin terpancar kepada mereka. Formasi telah selesai, dan ular piton putih berada 1000 mil jauhnya di sebelah barat kalian. Haha, aku hampir lupa tentang mereka. Fang Xing menunjuk jarinya,
dan kabut hijau samar menyelimuti kedua cahaya spiritual itu. Pada saat yang sama, senyum dingin muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menatap Cuci dengan mata cerah. Apakah kamu menginginkan Ordo Giok Putih? Cuci tertegun sejenak, wajahnya sedikit merah, dia menundukkan kepalanya, dan berkata dengan sedikit malu, aku mau. Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan terbang ke arah biksu muda Sensiu dan keledai hijau. Kemudian kedua biksu dan keledai itu berkumpul bersama dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dari waktu ke waktu, terjadi pertengkaran sengit dan tawa keras, bercampur dengan teriakan dua dari keledai hijau. Tampaknya rencana yang sangat jahat perlahan terbentuk di antara mereka bertiga. Baiklah, ayo kita lakukan, otang pembawa sial, bawa kembali batu jimatku dan token giok putih milik istriku Chu. Setelah beberapa saat, Fang Xing tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa, penuh semangat kepahlawanan. Keledai hijau itu pun meringkik, dan suaranya luar biasa keras. Sensiu menerjemahkan keponakanku berkata untuk membawa kembali kitab suci roh transformasi tertinggi juga. Setelah usulan Fang Xing dan suplemen Sensiu, rencana King Lu untuk bersorak dan bersorak cukup sempurna, dan ketiga orang ini adalah tipe yang melakukan apa yang mereka katakan, dan mereka benar-benar tidak repot-repot bersikap sopan kepada suku Taihao. Fang Xing segera mengeluarkan sutra visualisasi Buddha, menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan memicu kitab suci untuk berubah. Banyak hantu melintas dari kitab suci, mengamati area ribuan mil, dan melihat melalui kehalusan, tidak melewatkan satu detail pun. Setelah secangkir teh, Fang Xing sudah tahu segalanya dalam radius 10.000 mil. Dia melihat semua spesies purba dalam radius 10.000 mil, melihat penyergapan yang disiapkan oleh Lu Fengxian dan yang lainnya, dan juga melihat Lu Fengxian berdiri di atas perahu Dharma, memegang Fang Tianhuaji, mendesak napasnya dengan kuat, dan bergegas menuju Bai Yujing dengan kecepatan tinggi. Ular piton putih dengan satu tanduk di kepalanya mengintai ratusan mil jauhnya, menatap Lu Fengxian, mendesis dan tertawa, dan sangat bangga. Spiritualitasnya lebih unggul daripada spesies prasejarah biasa. Setelah Lu Fengxian mundur ke Bai Yujing, ia tidak berani mengejarnya lagi, karena tahu bahwa ada aura yang sangat berbahaya yang tersembunyi di arah itu. Dan baginya, membawa sekelompok orang seperti itu kembali ke Bai Yujing adalah suatu kebanggaan besar. Fang Xing berdiskusi dengan Sensiu dan King Lu, lalu menyuruh Cuci untuk menunggu di sini. Kemudian mereka terbang ke tiga arah dan segera menghilang di kegelapan malam. Cuci berperilaku baik dan menunggu di sini dengan patuh. Baginya, semuanya tampak begitu indah saat ini, seolah-olah sebuah batu berat yang telah menekannya selama bertahun-tahun telah terangkat dari hatinya. Dia tidak dapat mengingat dengan jelas mengapa dia membenci Fang Xing selama bertahun-tahun. Dia secara tidak sadar mengaitkannya dengan fakta bahwa orang menyebalkan ini telah meninggalkannya sendirian di Suanyu dan kemudian menghilang tanpa jejak. Namun, kebencian ini menghilang saat dia melihatnya, terutama ketika orang menyebalkan ini meneriakkan kata-kata istri muda Chu di depan seorang biksu dan seekor keledai. Dia bahkan lebih gembira. Dia selalu sangat percaya pada pihak lain. Jika dia memintanya untuk menunggu, maka dia akan menunggu di sini saja. Tetapi ketika saya duduk sendirian di sini, saya tidak dapat menahan rasa takut. Tentu saja, dia segera kehabisan waktu untuk merasa takut. Hanya sekitar 2 batang dupa yang lewat. Tiba-tiba, dari timur jauh, terdengar suara gemuruh samar, bercampur dengan teriakan sombong seekor keledai. Cuci mendongak dengan tergesa-gesa, dan melihat seekor keledai hijau berlari ke arahnya di atas awan di langit, dan di bawahnya, ada seekor kalajengking besar yang mengejarnya dengan putus asa. Jelas bahwa kalajengking itu tidak dapat mencapai keledai di udara, tetapi setiap kali kalajengking itu mencoba berhenti, keledai hijau itu akan dengan bangga berteriak padanya dan mengeluarkan telur keledai, yang kebetulan mengenai kepalanya. Kalajengking itu sangat marah sehingga ia melambaikan capit dan ekornya yang beracun dengan panik, dan mengejarnya, menolak untuk berhenti sampai ia menyengat keledai itu sampai mati. Apakah kamu tidak akan memancing ular putih itu? Mengapa kamu memancing relik kuno lainnya? Ketika Cuci melihat kalajengking sebesar bukit, kulit kepalanya mati rasa dan kalajengking itu pun terbang ke angkasa dengan suara mendesing. Ah, Sang Buddha, sesungguhnya aku hanya ingin memberitahumu sebuah petikan sutra untuk meredakan kemarahanmu. Di selatan, biksu muda Sensiu berteriak-teriak dan membawa ikan kayu yang 10 kali lebih besar dari biasanya di pundaknya. Di kakinya, seekor kodok dengan bintil-bintil berkarat di sekujur tubuhnya mengejarnya. Melompat tinggi dan tinggi, kadang-kadang melompat ke udara untuk menangkapnya, dan kadang-kadang meludahkan lidahnya seperti pedang terbang, berguling ke arah biksu muda Sensiu di udara seperti menelan lalat, membuat Sensiu berlari dalam bentuk es, dan sambil berlari dia menjelaskan dengan terengah-engah, saudara kodok, pukulan di kepalamu sebenarnya karena guruku mengajariku bahwa ketika Tan Yue tidak mendengarkan nasihat, dia perlu dipukul di kepala. Mengapa kamu masih marah?
Ya ampun, satu lagi datang. Cuci sangat takut sehingga dia segera meningkatkan kecepatannya dan menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Kodok itu bisa melompat sangat tinggi, terutama lidahnya, yang panjangnya lebih dari 1000 kaki saat disemburkan. Biksu yang terbang di udara hampir seperti lalat yang terbang di atas kepalanya. Biksu ini benar-benar berani menarik makhluk seperti itu. Akan merepotkan jika dia tertangkap olehnya secara tidak sengaja. Tiba-tiba, dua makhluk purba terpikat ke sini. Apa yang dilakukan kedua orang menyebalkan ini? Sebelum keterkejutan dalam pikiranku mereda, pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan muncul. Orang menyebalkan, kau tidak bisa terbang. Tidak bisa bernapas api. Tidak bisa merangkak melewati pegunungan. Kemarilah dan kejar aku. Di sebelah barat, Fang Xing kembali dalam sekejap, diikuti oleh 3 awan jahat yang bergulung-gulung. Yang di sebelah kiri bersinar dengan cahaya perak dan sekuat kilat. Itu jelas ular piton putih dengan 1 tanduk di kepalanya. Ia melompat dari waktu ke waktu dan meluncur di udara untuk mengejarnya. Yang di tengah sebenarnya adalah cacing tanah dengan panjang yang tidak diketahui. Ia menggali di dalam tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sebelah kanan, sebenarnya ada makhluk aneh dan ganas yang tampak seperti kadal tetapi memiliki 2 sayap di punggungnya. Ia mengejarnya dengan cepat dengan 2 sayapnya yang besar terbentang, dan ia memuntahkan api biru muda dari waktu ke waktu. Ini akan menyenangkan. 2. Kakak, bagaimana caranya kamu menarik semua keluarga kerajaan dari garis keturunan kuno? Belum lagi Cuci, bahkan Shen Xiu dan King Lu pun tercengang. Awalnya, mereka bertiga sepakat untuk bertemu di sini, tetapi ketika mereka melihat Fang Xing begitu kuat, keduanya berbalik dan berlari ke utara. Makhluk-makhluk kuno di belakang mereka juga segera mengubah arah bersama mereka. 2 awan ibel bergulung dan langsung menuju ke utara, yang merupakan tempat di mana kelompok Tai Hao menyergap. Sebaliknya Cuci lebih berhati-hati dan berdiri di sana dengan bodoh menunggu Fang Xing. Konyol, lari. Fang Xing menyerbu sambil mengeluarkan suara mendesing, melemparkan Cuci ke punggungnya, dan melangkah di udara, berlari lebih cepat daripada kilat. Bisakah keledai botak berhasil? Saat ini, sekitar 3000 mil di utara Fang Xing dan rekan-rekannya, di sebuah lembah di antara sekelompok gunung yang tenang, para kultivator independen yang dipanggil oleh Tai Hao semuanya memegang bendera formasi dan bersembunyi di lembah, menyembunyikan aura mereka sendiri dengan jimat khusus yang dibagikan kepada mereka oleh Lu Fengxian. Para pelayan langsung Tai Hao, bersama dengan Xin Nansha dan Chen Laohe, bersembunyi di puncak gunung. Mereka memandang langit selatan dari jauh dengan hati yang berat. Sekarang semuanya sudah siap, kecuali biksu liar itu yang akan memimpin ular piton putih bertanduk 1 ke dalam lembah. Namun, ketika memikirkan keganasan biksu liar itu, Chen Laohe masih sedikit khawatir, takut dia akan melarikan diri di tengah jalan. Sebaliknya, Xin Nansha mencibir dan menjelaskan dengan tenang, dia tidak bisa melarikan diri. Kakak senior memberi mereka masing-masing jimat. Meskipun itu adalah cara untuk mengirimkan suara dan dapat mengandalkan kekuatan jimat untuk memberi mereka bantuan, jimat itu juga merupakan batasan sampai batas tertentu. Mereka hanya perlu membawa relik itu ke sini dengan patuh. Jika mereka berpikir 2 kali di tengah jalan, mereka tidak punya pilihan selain mati. Tuan Lu benar-benar pintar. Chen Laohe buru-buru menyanjung. Meskipun tuannya tidak dapat mendengarnya, akan lebih baik jika para pelayannya mendengarnya. Akan tetapi sanjungan ini terlalu tidak sopan, dan para pelayan Xin Nansha dan Tai Hao hanya mencibir dan tidak menanggapi. Bisakah Tuan Lu tiba tepat waktu? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Chen Laohe ragu-ragu sejenak, tetapi bertanya tanpa sadar. Rencana awal mereka adalah menjebak ular piton putih bertanduk 1, lalu Lu Fengxian akan bergegas dan membasminya. Kedengarannya mudah ketika mereka mengatakannya, tetapi sekarang setelah mereka benar-benar melakukannya, mereka sedikit gugup. Ular piton putih itu benar-benar menakutkan, dan tidak kalah kuatnya dengan seorang kultivator Nas Chen Sol. Jika Lu Fengxian tidak punya waktu untuk bertindak, maka sekelompok dari mereka mungkin tidak akan cukup untuk menghadapinya. Mengapa kau banyak bicara? Tuan muda tidak benar-benar mundur. Setelah dia mundur 1000 mil dengan perahu ajaib, dia melihat ular piton putih bertanduk 1 itu tidak mengikutinya, jadi dia menyembunyikan tubuhnya dan bergegas kembali. Aku yakin ular itu akan segera tiba. Kau hanya perlu menjebak ular piton putih itu sesuai rencana. Seorang pelayan keluarga Lu berteriak tidak puas. Meskipun kultivasi Chen Laohe lebih tinggi darinya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan iya berulang kali. Tentu saja, dia merasa sedikit tidak senang. Beginilah rasanya melayani orang lain. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, bahkan jika majikan yang Anda layani adalah orang penting tanpa basa-basi, Anda akan menderita jika ada yang memarahi Anda. Namun, saat dia baru saja merasakan emosinya, Xin Nansha tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak pelan ini dia.
Semua orang segera menjadi waspada dan melihat ke arah tatapannya. Mereka melihat energi ibel seperti awan yang bergulir ke arah mereka dengan cepat di langit selatan. Pada saat ini, jaraknya masih jauh. Awan ibel itu adalah manifestasi dari ki dari relik kuno, yang dapat mengganggu persepsi spiritual para kultivator. Oleh karena itu, tidak ada satupun kultivator yang dapat melihat dengan jelas penampakan awan ibel itu. Mereka hanya dapat melihat bahwa energi ibel itu telah mengeluarkan seekor naga panjang di udara, bergulir ke arah mereka. Namun, roh jahat itu langsung menuju ke lembah tersembunyi ini, jadi itu jelas bukan suatu kebetulan. Sinansha dan yang lainnya segera mengangkat pikiran mereka dan mengeluarkan dekrit satu demi satu. Pada saat yang sama, mereka semua memegang tas penyimpanan mereka, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Sebuah lubang telah terbuka di lembah yang dalam dan gelap, tinggal menunggu sang pendeta untuk memikat ular piton putih bercula satu ke dalam perangkapnya. Ledakan, energi ibel perlahan-lahan mendekat, dan hati para kultivator menjadi tegang hingga ekstrim. Namun, pada saat itu, sebuah bayangan melompat keluar dari depan roh jahat itu dengan suara mendesing. Keempat kukunya berderak saat berlari sangat cepat, dan jejak asap hitam melesat menuju lembah. Ekor kecilnya berayun gembira di belakangnya. Sebelum mereka sempat berpikir, keledai hijau itu sudah terjun ke lembah, dan awan ibel yang mengikutinya dari dekat juga mengikutinya dari dekat. Baru pada saat itulah para pembudidaya melihat dengan jelas bahwa makhluk yang dipimpin oleh awan ibel itu sama sekali bukan ular piton putih bertanduk satu, melainkan makhluk hitam pekat seukuran gunung kecil, dengan kalajengking beracun berekor biru yang panjangnya beberapa puluh kaki di belakangnya. Para biksu Taihao yang disergap di lembah semuanya tertegun dan bahkan lupa menyiapkan formasi tepat waktu. Mana keledai botak yang kau janjikan padaku? Bagaimana bisa berubah menjadi keledai hijau? Dengan suara keras, sebelum para kultivator sempat bereaksi, kalajengking berekor biru sebesar bukit itu telah terjun ke lembah. Tubuhnya yang tampak terbuat dari baja halus itu menggores bebatuan dan merobohkan satu sisi dinding gunung. Awan ibel yang bergulung-gulung menyebar, seolah mengubah lembah ini menjadi tempat kematian yang gelap. Semua kultivator yang tersebar yang menyergap di sini terkena energi ibel. Pada saat ini, kalajengking berekor biru itu tiba-tiba melepaskan keledai hijau berbahaya yang dikejarnya, dan mengangkat kepalanya, melihat sekeliling dengan waspada. Suara mendesing. Ekor biru yang melingkar di punggungnya tiba-tiba melesat keluar, lebih cepat dari kilat, dan dalam sekejap ia tersangkut di bayangan gelap yang tidak jauh di sampingnya, menusuk dada seorang biksu yang panik dan menariknya keluar secara langsung. Jeritan gila bergema di seluruh lembah. Energi ibel di tubuhnya sama ajaibnya dengan pikiran ilahi seorang kultivator. Kemanapun energi ibel itu lewat, semua yang ada akan tercermin dalam pikirannya. Itulah sebabnya ia tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak kultivator yang bersembunyi di sekitarnya, dan samar-samar menduga bahwa ia telah terkepung. Pada saat itu, ia menjadi marah, dan tidak peduli untuk mengejar keledai hijau yang penuh kebencian itu, dan mulai membasmi orang-orang di sekitarnya. Perangkap dia. Pada saat ini, para biksu di lembah tidak bisa lagi peduli dengan hal-hal seperti itu. Ketika mereka melihat roh jahat itu menyerbu masuk, mereka sudah memegang bendera formasi, tetapi mereka tercengang ketika melihat bahwa yang menyerbu bukanlah ular piton putih bertanduk satu, tetapi seekor kalajengking besar. Namun, teriakan biksu malang itu segera mengingatkan mereka. Mereka bergegas ke langit tanpa berpikir, melambaikan bendera formasi di tangan mereka. Pada saat ini, mereka tidak bisa peduli dengan hal lain dan mengaktifkan formasi terlebih dahulu. Tidak ada cara lain. Jika mereka tidak segera menjebaknya, mereka tidak tahu berapa banyak orang di pihak mereka yang akan mati. Wus wus wus. Sinar cahaya spiritual saling terhubung dan membentuk jaring besar, menutupi seluruh lembah. Kekuatan mengerikan dari 8 gerbang menekannya dengan kekuatan besar, memenuhi seluruh lembah dengan kekuatan kurungan. Kalajengking itu marah, mengayunkan 2 capit besarnya tanpa henti, menghancurkan bagian demi bagian kekuatan kurungan, dan benar-benar mencoba merangkak keluar dari lembah. Para pembudidaya pengembara di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk secara gila-gilaan menanamkan energi spiritual dan meningkatkan kekuatan pengikat formasi ke tingkat tertinggi. Dalam sekejap, formasi itu selesai, dan keledai hijau dan kalajengking beracun berekor biru terperangkap di lembah pada saat yang bersamaan. Namun, wajah Sinansha, Chen Laohe dan yang lainnya di atas tiba-tiba berubah, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka jelas menunggu sang pendeta untuk memikat ular piton putih bercula satu, tetapi bagaimana mungkin seekor keledai yang menarik kalajengking berbisa ekor biru? Terutama Sinansha, matanya tertuju pada keledai itu, semakin dia melihatnya, semakin terlihat familiar. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dari arah barat, roh jahat lain tengah menyerbu ke arahnya dengan ganas. Roh jahat ini mengambil jalan memutar dan menjaga jarak,
jadi dia lebih lambat dari keledai itu. Namun, seolah-olah kecepatannya telah diperhitungkan dengan cermat, hanya sedikit lebih lambat dari keledai itu. Dia menyerbu hampir pada saat lingkaran sihir di lembah itu berhasil didirikan. Beri jalan, kodok ini gila. Di depan awan jahat itu, ada seorang biksu kecil yang tampan dengan temperamen suci. Dia mengenakan jubah biksu putih bulan yang bebas debu, sandal jerami telinga sapi dari anyaman rami, dan membawa ikan kayu besar di pundaknya. Dia berteriak sepanjang jalan, dan kecepatannya lebih cepat dari kilat. Dengan ledakan, dia langsung menyerbu ke arah Sinansha dan yang lainnya. Dengan kecepatan yang begitu cepat, kepalanya yang botak benar-benar memantulkan cahaya dingin yang redup. Berhenti. Pada saat ini, Sinansha, Chen Laohe dan para pelayan keluarga Lu semuanya terkejut pada saat yang sama, dan mereka semua mencoba menghentikan biksu itu. Untuk sesaat, semua cahaya ilahi terjalin di depan mereka menjadi gelombang seperti lilitan, dan langsung menuju biksu kecil itu. Biksu kecil itu benar-benar bergegas terlalu ganas, bahkan lebih cepat dari jiwa yang baru lahir. Hanya berdasarkan momentumnya, itu seperti kereta perang yang bergemuruh ke depan. Jika itu mengenai mereka, satu atau dua orang pasti akan terbasmi. Secara tidak sadar, mereka telah meluncurkan serangan terkuat mereka untuk menghentikan musuh. Namun, kekuatan sihir biksu kecil itu begitu lincah sehingga dia jelas-jelas sedang berlari ke arah mereka, tetapi ketika dia hanya berjarak beberapa puluh kaki dari mereka, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan momentum serbuannya berubah menjadi terbang tinggi ke langit. Dengan suara wosh, dia melompat ke kehampaan yang tinggi. Pada saat ini, Sinansha dan yang lainnya melihat katak sebesar gunung di belakang biksu kecil itu. Dukun, katak dengan aura evil itu melompat dari jarak 1000 kaki. Tubuhnya melompat tinggi seperti gunung, lalu membentuk busur besar dan jatuh dengan kekuatan 10.000 kilogram. Titik pendaratannya kebetulan berada di lembah ini. Di lembah itu, 60 atau 70 pembudidaya independen menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menekan kalajengking merah berekor biru yang terperangkap di lembah oleh formasi, dan mereka tidak menyangka bahwa bencana seperti itu akan menimpa mereka. Ledakan, ada gumpalan asap dan puing-puing. 7 atau 8 dari 76 pembudidaya pengembara terbasmi oleh pantat kodok itu. Bahkan kalajengking beracun berekor biru pun pusing karena pantat kodok itu. Mereka yang cukup beruntung tidak terinjak kodok itu juga tertiup angin kencang dan ombak. Untuk beberapa saat, mereka jatuh dan menjerit kesakitan. Formasi besar di pegunungan itu hancur berkeping-keping. Gugu-gugu. Kepala kodok itu sebesar bukit kecil, dan kedua matanya yang merah seperti batu kilangan jatuh di puncak gunung. Ketika Sinansha dan yang lainnya melihat kodok itu jatuh, mereka semua terkejut dan melarikan diri dari tempat persembunyian mereka dengan suara gemuruh, membubung ke langit. Jika mereka tidak melarikan diri, itu akan baik-baik saja, karena dalam hal itu kerang ajaib hanya bisa merasakan keberadaan mereka dengan energi sihirnya, tetapi tidak dapat melihat mereka yang tidak bergerak. Tetapi sekarang setelah mereka bergegas, mereka segera tercermin di mata kerang ajaib. Lucu untuk mengatakan bahwa kerang ajaib, yang tampak ganas di luar, sebenarnya ketakutan oleh sekelompok biksu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia mengeluarkan teriakan teredam dan tanpa sadar menjulurkan lidahnya. Lidah yang panjangnya tidak kurang dari 100 kaki dan lebarnya hampir 10 kaki, mengalirkan darah dan mengeluarkan bau busuk, menggelinding ke arah Sinansha dan yang lainnya di gunung seperti senjata dewa. Dilihat dari momentumnya, jika mereka tertangkap oleh lidah ini, mereka pasti akan menderita banyak korban. Ledakan. Pada saat ini, Sinansha, yang merupakan kultivator dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara semua kultivator, tiba-tiba menyipitkan matanya. Dalam situasi ini, dialah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Namun pada saat ini, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia mengabaikan kehidupan orang-orang di sekitarnya dan melarikan diri ke dalam kehampaan dengan kakinya. Para pelayan keluarga Lu dan Chen Laohe, yang tidak secepat dia, semuanya tertinggal di udara menunggu untuk mati. Ya ampun, Chen Laohe dan bahkan para pelayan keluarga Lu di udara meratap dalam hati mereka pada saat yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah rencana yang sudah direncanakan sejak lama dan sudah sangat pasti akan berhasil, jadi bagaimana perubahan sebesar itu bisa terjadi? Dari mana kodok dan kalajengking berekor biru itu berasal? Apakah mereka akan mati dengan cara yang tidak jelas seperti itu? Ledakan. Lidah itu sudah terpental, lurus ke kejauhan, lalu berguling kembali ke dalam mulutnya karena inersia. Ini adalah kebiasaan berburu kerang ajaib. Mudah dikatakan, tetapi kerang ajaib itu terlalu kuat, dan lidahnya lebih lentur daripada kilat. Lidahnya berguling dan ditarik kembali di udara seperti ini, dan para pelayan keluarga Lu benar-benar bereaksi. 7 atau 8 orang terguling di lidah dan ditarik ke dalam mulut kerang ajaib. Melihat lubang yang tak terduga itu, para pendeta ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Jika mereka masuk ke dalamnya, mereka akan mati.
Siapakah makhluk jahat yang berani menyakiti seseorang dari keluarga Lu? Pada saat ini, teriakan dingin seperti guntur yang teredam tiba-tiba datang dari langit yang jauh, dan awan yang bertatahkan tepi emas merah menyala bergegas mendekat dengan cepat. Sebelum awan itu tiba, sebuah Fang Tianhuaji terbang keluar dari awan dengan teriakan keras. Fang Tianhuaji, yang diresapi dengan kekuatan ilahi yang kuat, terbang sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah melintasi kehampaan dan menembus lidah kerang ajaib yang hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Kekuatan yang kuat merobek luka besar di lidah, dan kemudian memakukannya ke dinding gunung di sebelahnya. Mengaum, kerang ibel itu sangat kesakitan hingga gemetar. Benjolan-benjolan di tubuhnya tanpa sadar menyemburkan racun, seolah-olah ratusan air mancur tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kelompok biksu keluarga Lu yang hampir mati tergigit oleh lidah kerang ibel juga lolos dari kematian dan mendarat di puncak gunung. Mereka panik, tetapi mereka semua sangat gembira. Mereka menatap langit dengan gembira dan berteriak, "Tuan Muda." Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Di awan api di kejauhan, sosok Lu Fengxian yang setengah tersembunyi terungkap. Meskipun situasinya aneh dan seluruh pasukan hampir musnah, ketika mereka melihat Lu Fengxian datang, keberanian kelompok pelayan ini segera melonjak. Putra Tao jenius dari klan Tai Hao Lu, yang keberanian dan kekuatannya tak tertandingi di Penglai, disebut oleh leluhur klan Tai Hao Lu sebagai bakat yang jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, jenderal yang langka, dan keturunan dari keabadian sejati. Tuan Muda Fengxian, yang tidak pernah mengalahkan musuh dalam lebih dari 10 gerakan sejak ia lahir, telah datang. Bahkan jika situasinya kacau, mereka percaya bahwa ia dapat sepenuhnya menekannya dengan Fang Tianhuaji. Ini adalah ketergantungan mutlak dan bahkan pemujaan bawahan terhadap tuan mereka. Ledakan, Lu Fengxian memasang ekspresi serius di wajahnya saat ia langsung berlari ke lembah. Angin kencang yang diciptakan oleh tubuhnya menyapu bersih semua racun yang disemprotkan oleh kerang ajaib. Hampir terbentuk area vakum dalam jarak 3 kaki di sekelilingnya. Pada saat ini, kerang ajaib, yang hampir gila karena kesakitan, mengulurkan kedua kaki depannya dan menerkamnya seperti orang gila. Ia hampir gila dan sudah mulai menyerang dengan cakarnya. Tombak kerajaan, Lu Fengxian, yang sosoknya melayang di udara, meraung dan mengulurkan tangannya. Fang Tianhuaji tampaknya dipanggil secara tidak dapat dijelaskan. Batang tombak itu bergetar beberapa kali, dan dengan suara whoosh, batang itu secara otomatis ditarik keluar dari dinding batu, dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali ke tangan Lu Fengxian. Lu Fengxian berbalik dengan tombak di tangannya dan menusukkannya ke depan. Fang Tianhuaji benar-benar tumbuh lebih panjang dalam sekejap, seperti pilar batu giok yang mencapai langit, dan langsung menembus di antara cakar kerang ibel. Kemudian, dengan ledakan keras, tubuh besar kerang ibel itu diangkat olehnya, terbang di atas gunung, dan terbang ribuan kaki jauhnya, menghancurkan setengah dari gunung itu. Mendesis. Pada saat ini, biksu muda Sensiu, yang bersembunyi di udara, tertegun sejenak, menundukkan kepalanya dan bergumam, "Ya Dewa, Anda memiliki kekuatan besar. Tuan Muda sangat berani." Kelompok pelayan keluarga Lu dan para pembudidaya mandiri bahkan lebih gembira dan kagum, berteriak keras. Apa yang terjadi? Kemana biksu itu pergi? Lu Fengxian menyingkirkan kerang ajaib itu, tetapi ekspresinya tidak tenang. Dia mengerutkan kening dan berteriak, menyapukan pandangannya ke sekeliling. Biarawan, setelah mendengar ini, Si Nansha dan para pelayan saling memandang dengan bingung. Siapa yang tahu kemana biksu liar itu pergi? Akan tetapi, sebelum mereka sempat menjawab, tiba-tiba terdengar teriakan keras di sini. Di sebelah selatan, ada awan-awan ibel yang bergulung-gulung dan sangat banyak. Di depan awan ibel itu ada biksu yang mereka atur untuk menjadi umpan. Saat ini, dia menggendong seorang gadis cantik di punggungnya dan berlari sangat cepat. Di belakangnya, ada 3 asap ibel gelap yang mengikutinya, satu di langit, satu di tanah, dan satu melompat ke udara dari waktu ke waktu, dan dengan cepat menyapu ke depan dengan momentum melayang di udara. Ketiga aura ibel itu bergabung bersama, dan kekuatan yang mengerikan itu begitu mengerikan sehingga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Biksu itu hampir kehabisan napas setelah berlari begitu cepat, tetapi dia masih berteriak dengan napas terengah-engah, "Perampokan! Perampokan! Token giok putih! Jimat! Batu jimat! Senjata ajaib! Wanita! Serahkan semuanya kepadaku, Sang Buddha!" 770.